Ethan, formasi iblis darah ini telah membantai kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau benar-benar percaya kau bisa keluar dari formasi iblis darah ini hidup-hidup? Ethan, aku adalah penguasa kegelapan yang menaklukkan semua musuh kuat di dunia ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ethan, ketika pasukan iblis dari dunia lain menerobos penghalang dan menyerang, akan menjadi hari malam abadi bagi 3 alam. Bahkan 3 juta dewa di surga harus menundukkan pandangan mereka di hadapanku. Beraninya kalian 3 bawahan rendahan. Vertindak l'enfant qui a d'Apognon Mulia Abatini, 5 ratu, Tain Telaberladu. Sudah waktunya kalian lenyap. Jika kau benar-benar bisa membantai kami, mengapa menangguh 5 ratus tahun? Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Jika kau berani serang kami, paling buruk, kita semua akan menjadi debu. Blanche Dame Azalul Ayant Mandala, Akar dari Segala Sita. Telah dikultivasi selama ribuan tahun. Aku sekarang membuktikan kekuatan ilahiku. Ethan, apa yang kau pakai kekuatan yang begitu besar. Kau membakar tatanan kosmik. Bahkan jika kami mati, kau juga akan binasa. Bahkan jika aku binasa, Abayan de Perlu Tactiquant mati. Hancur. Ini bumi. Aku kembali. Untuk menghancurkan 3 penguasa iblis aku membakar tatanan kosmik, menyebabkannya menjadi kosong. Alam fana pasti akan menghadapi bencana besar. Hanya dengan menemukan ketiga artefak agung, aku bisa memperbaiki tatanan kosmik. Aku tidak menyangka bahwa di alam langit, 5 ratus Tain Telaberladu, tetapi di bumi, hanya 5 tahun. Bumi. Aku kembali. Ayah. Ibu. AYU. Aku kembali. Apa maumu? Aku mencari Vincent Chen. Nama Quan Chen bukan untuk kau ucapkan sembarangan. Kenapa tidak? Bukankah nama itu untuk diucapkan? Apakah dia bukan manusia? Aku mengerti sekarang. Jadi kau di sini untuk menggigit masalah, kan? Kau mencari gara-gara. Kau. Cepat pergi dan bawa Vincent Chen ke sini. Cepat pergi dan bawa Vincent Chen ke sini. Anak muda, kurasa ini pertemuan pertama kita. Aku ingin tahu bagaimana aku, Vincent Chen, telah menyinggungmu. Kalau begitu biarkan aku mengingatkanmu. Apakah kakak Meya, salah satu anak buahmu? Benar. Kalau begitu sudah beres. Anak buahmu menuntut $200.000 pinjaman berbunga dari orang tuamu. Aku di sini untuk menyelesaikannya. $200.000? Tidak. Seharusnya $2 juta. Kau melukai anak buahku. Pinjaman, ditambah biaya pengobatan. Totalnya $2 juta. Dan jika aku tidak membayar? Kalau begitu nyawamu akan melayang di sini. Aku berdiri di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil nyawaku. Anak buah, serang. Aku tidak menyangka kau seorang seniman bela diri. Aku meremehkanmu. Salah. Aku bukan sekadar seniman bela diri. Jika kau harus memanggilku, kau boleh memanggilku Yang Mulia Abadi. Yang Mulia Abadi yang kau sebutkan dalam 5 milenium terakhir semakin sedikit. Kau benar-benar pikir kau pantas? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah seorang Grandmaster bela diri. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Alam apa yang sebenarnya kau pakai? Kau boleh memanggilku Yang Mulia Abadi. Aku membawa dekret Kaisar Pion, Lenegan Takdat Sionjuan, menenong tidak Pendal Curah-Curahnya, memimpin 5 jenderal petir untuk membersihkan dunia dari segala kejahatan. Apakah kau benar-benar seorang abadi? Yang Mulia Abadi, saya, Chen, dengan rendah hati memohon padamu untuk menerimaku sebagai muridmu. Sebagai makhluk abadi, berjalan di alam fana ini merepotkan. Mengapa tidak menerimanya? Dia bisa membantuku mencari 3 artefak agung. Baik, kalau begitu hari ini, aku akan menerimamu sebagai muridku. Yang Mulia Abadi, tolong terima sujud muridmu. Karena kau telah bergabung dengan sekteku, mulai sekarang, kau tidak boleh lagi melakukan perbuatan jahat. Aku akan mematuhi perintahmu. Ingat itu, aku datang ke sini untuk mencari 3 artefak agung. Ketiga artefak ini adalah Pedang Xuanyuan, Yuan Shenong, dan Lonceng Kekacauan. Pedang Xuanyuan? Oh, kau pernah mendengarnya? Guru, ku dengar besok akan ada lelang artefak dan acara puncaknya adalah pedang Xuanyuan. Baik, kalau begitu besok, aku akan pergi bersamamu. Kyungar Teratai Salju Kolam Langit bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengisi tulang belulang. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menawarnya. Bermimpilah. Lihat, para hadirin hari ini, semuanya adalah keluarga terkemuka dari kota Tirta. Kita hanya bisa menonton. Apa ITU Teratai Salju Kolam Langit? Kali ini, barang yang dilelang adalah artefak ilahi kuno, pedang Xuanyuan. Selamat datang semuanya di lelang hari ini. Mari kita langsung ke intinya. Barang pertama, adalah Teratai Salju Kolam Langit. Barang ini disebut teratai salju kolam langit.
Konon katanya, mengonsumsinya dapat menunda penuaan dan memberikan keabadian muda. Bahkan ada yang mengatakan, ia memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal adalah 30 juta rupiah, Aku menawar 35 juta rupiah, 40 juta rupiah. 60 juta rupiah. Karena Tuan Chen sudah menawar, sebaiknya kita mundur. Kirengar, ulang tahun ayah Tuan Chen akan segera tiba. Tuan Chen pasti ingin menggunakan Teratai Salju Kolam Langit sebagai hadiah ulang tahun. Sanggabakti yang padat dipuji. Tuan Chen, Teratai Salju Kolam Langit ini. Karena kau menginginkannya, aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkannya. Kalau begitu, terima kasih, pemimpin keluarga Qin. Antara kau dan aku, tidak perlu formalitas. 60 juta to Warren Kejua. Terjual seharga 60 juta rupiah. Terjual. Selamat Tuan Chen. Barang berikutnya sungguh luar biasa. Ini adalah artefak legendaris, salah satu dari 3 artefak agung kuno, Pedang Shenyuan, penguasa langit Xuanyuan, pernah menggunakannya untuk menaklukkan iblis dan menenangkan 3 alam. Karena alasan yang tidak diketahui, ia kemudian jatuh ke dunia fana. Harga awal adalah 100 juta rupiah. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5 juta rupiah. Fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat. Kiawong lama, kita bertemu lagi. Guru, jangan khawatir, muridmu pasti akan memenangkan pedang ini untukmu. 110 juta rupiah, 120 juta rupiah, 130 juta rupiah. Tuan Pratama, mengenai teratai salju kolam langit, aku sudah cukup menghormatimu, tapi untuk barang ini, aku tidak akan mundur sedikit pun. Aku tahu, perkampilan naga hitamu kuat, tapi dalam hal kekuatan finansial, kau mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wijayaku. 140 juta rupiah, 200 juta rupiah. Pemimpin keluarga Wijaya, apakah kau mencoba memulai perang penawaran dengan perkumpulan naga hitamku? Jujurlah, berapapun uang yang dia miliki, dia tidak akan bisa mengambil pedang Xuanyuan. Guru, apa maksudmu? Dengarkan saja aku. Baik, Guru. 200 juta to Warren Pratama. 200 juta to Warren Kejua. 200 juta to Warren Ketiga. Terjual. Selamat, pemimpin keluarga Wijaya. Kekuatan keluarga-keluarga kaya teratas kota Tirta. Begitu menakutkan kuatnya. Apa yang terjadi? Energi spiritual pedang Xuanyuan berfluktuasi dengan hebat. Pedang itu akan mengakui seorang master. Pemimpin keluarga Wijaya benar-benar bisa membuat pedang Xuanyuan. Secara otomatis mengakui dia sebagai tuannya. Takdir body yang budget kuat. Sungguh patut dicemburui. Takdir body yang budget kuat. Sungguh patut dicemburui. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, tanpa izinku, dia tidak akan bisa mengeluarkan pedang Xuanyuan. Nambil tanpa malu. Perhatikan baik-baik. Pedang Shenyuan ini milikku, Leo King. APA, bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang, tanpa izinku, tidak ada yang bisa mengeluarkan pedang Xuanyuan. APA, maksudmu pedang Xuanyuan ini ingin mengakuimu sebagai tuannya? Tepat sekali. Siapa orang ini? SST, duduk bersama Tuan Jaka. Identitasnya pasti luar biasa. Patriarch Qin, bolehkah Daois rendahan ini mencoba? Baiklah, silakan. Master Daois, lanjutkan. Lima bintang menerangi warna, langit bersinar dengan kegelapan yang mendalam. 1000 dewa dan 10.000 orang suci, perkuat roh sejatiku, yang mulia tertinggi agung. Pertindak ledengan sipat, sesuai perintah. Berhenti. Teman muda, ada apa? Jika kau mencoba mengaktifkan pedang Xuanyuan dengan sihirmu, kau pasti akan menderita akibatnya. Anak muda, perhentilah menyebarkan kerekuden di sini. Kultivasi Master Daois itu mendalam. Teknik daunnya mencapai langit. Kau, manusia fana biasa. Bagaimana mungkin kau tahu batas kemampuanmu sendiri? Beraninya kau bicara omong kosong di sini? Master Dai, cepat, lakukan gerakanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru Tao, Anda baik-baik saja? Guru, bagaimana Rio bisa tidak terluka? Karena dia hanyalah manusia fana, tentu saja tidak terjadi apa-apa padanya. Tapi guru tahu ini, dia menggunakan sihir untuk mengaktifkan pedang Xuanyuan secara paksa, bertindak melawan langit. Dia pasti akan menderita pembalasan ilahi. Sudah kubilang, ada apa? Dengan rumah lelangmu, aku menghabiskan 200 juta rupiah, tapi aku tidak bisa mencabut pedang ini. Mengapa ini terjadi? Pemimpin keluarga Wijaya. Ini, aku tidak tahu kenapa. Sebelum ini, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi, guru tahu ini menyebutkan bahwa pedang Xuanyuan telah mengakui seorang master. Aku yakin seseorang di sini pasti bisa mencabutnya. Bahkan Master Tao Ling Xiao tidak bisa mencabut pedang ini. Siapa kau pikir dirimu, dan kau mau mencobanya? Bagaimana jika aku bisa mencabutnya? Master Hill, kau pasti tidak bisa mencabutnya. Orang-orang pisik, quelle aubergine tu as réuni. Aku akan membuka matamu. Lima Ratusta, aku, penguasa langit budi, telah kembali. Sungguh lonjakan energi spiritual yang kuat.
500 tahun sejak aku mencapai Dao. Peu d'enfer tuer l'homme, menant Satunyawa. Kaisar Giok belum melihat titah surgawiku tiba. Tapi aku akan membantai iblis dan membersihkan dunia yang kacau ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang asing yang tidak dikenal sepertinya bisa mencabut pedang Xuanyuan agar pedang Xuanyuan mengakuinya sebagai tuannya? Pemuda ini, dia jelas bukan manusia biasa. Dia adalah seorang abadi. Dia adalah seorang abadi. Ryo Wijaya. Sekarang, Apa la Gion vers Sasuke attaquant? Aku, Ryo Wijaya, buta dan bodoh, dan tanpa sadar telah menyinggung Ethan. Aku harap kau akan berjiwa besar. mengampunimu, kalau begitu izinkan aku bertanya satu hal. Apakah keluargamu, keluarga Qin, bersedia tunduk padaku? Keluarga Qinku bersedia tunduk pada Ethan. Bagus. Kalau begitu ingatlah namaku. Aku adalah Ethan Xuanyuan. Keluarga Qinku mengakui Ethan Xuanyuan sebagai yang tertinggi. Keluarga Jiangku bersedia mengakui Ethan Xuanyuan sebagai yang tertinggi. Keluarga Zhangku. Keluarga Zhouku, keluarga Qinku, kami bersedia mengakui Ethan Xuanyuan sebagai yang tertinggi. Kami bersedia mengakui Ethan Xuanyuan sebagai yang tertinggi. Un Gatla à Bayon Pialion attaquant Harry. Murid. Mari kita pergi. Ya, Urim, silakan. Patriarch Wu, kudengar di kota Tirta, sesosok makhluk ilahi telah muncul, bernama Ethan Xuanyuan, yang menyebut dirinya penguasa langit. Orang ini bahkan mencabut artefak ilahi kuno, pedang Xuanyuan. Sekarang, banyak keluarga di kota Tirta mengakui orang ini sebagai yang tertinggi. Sepertinya arus di kota Tirta akan segera berbalik. Jika kita bisa mendapatkan restu dari penguasa langit ini, bukankah kedua keluarga kita akan melayang ke langit seperti naga? Namun, kudengar penguasa langit ini adalah master sejati yang tetap tak terlihat, seperti naga ilahi yang menunjukkan kepalanya, tetapi tidak pernah ekornya. Itu akan bergantung pada takdir. Oh benar, bagaimana persiapan pernikahan itu? Berlangsung? Jangan khawatir, Patriarch Wu. Aku sudah membuat pengaturan di Hotel Megah Cempaka, dan semuanya siap. Tidak akan ada penundaan dalam pernikahan putriku dengan putramu yang terhormat. Siapa yang kau cari? Aku mencari Ayu. Nona muda keluarga Ayu akan menikah hari ini. Kau bahkan tidak tahu itu? Pernikahan? Ya, Ayu Lestari akan menikahi Dimas Putra hari ini. Seluruh kota tahu tentang ini. Dari mana kau? Mongkol Manis? Di mana pernikahan itu diadakan? Hotel Megah Cempaka. Dimangerti. Sampai jumpa. Selamat datang semuanya di pernikahan putriku Ayu Lestari. Seperti yang kalian semua tahu, aku hanya punya satu putri berharga ini. Hari ini, saatnya untuk menyerahkannya dengan percaya diri. Aku tidak pandai berkata-kata, jadi aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku berharap pasangan muda ini, kebahagiaan, dan kepenuhan abadi. Pernikahan yang harmonis. Aku dengar, Dimas Putra telah kembali dari berkultivasi di Pegunungan Kahyangan, dan kekuatannya telah mencapai alam abadi. Menikahi pewaris keluarga Putra adalah impian tak terhitung. Setiap wanita muda yang memenuhi syarat di kota Tirta, keluarga Ayu dan keluarga Putra, satu raja konstruksi, yang lain raja properti. Hari ini, mereka menjadi besan. Mereka akan menjadi pasangan yang sempurna, dan kekayaan mereka ditakdirkan mengalir deras. Hari ini, aku, pemimpin keluarga Putra, sungguh sangat gembira. Silakan, semuanya, nikmati pestanya. Mari, aku akan memulai dengan bersulang. Vincent, beberapa tahun terakhir ini, kota Tirta telah berkembang pesat. Bandara dan kereta cepat sudah selesai. Bahkan jembatan lintas laut hampir rampung. Benar sekali, Vincent. Begitu jembatan lintas laut selesai dibangun, keluarga Ayu, sebagai pembangunnya, akan melihat status mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bapak-bapak, tolong jangan mengolok-olok saya. Semua orang di sini tahu siapa Anda berdua. Satu adalah Raja Pelayaran, dan yang lainnya adalah Raja Batubara. Salah satu dari Anda memiliki Richardson Cable Cargo yang berlayar ke seluruh dunia, sementara yang lain memiliki puluhan tambang menghasilkan kekayaan setiap hari. Dibandingkan dengan Anda berdua, keluarga Ayu kami hanyalah kata dalam tempurung. Tuan Vincent, kami telah menerima undangan. Mereka bersikeras untuk memberikannya kepada Anda secara pribadi. Yang Mulia Abadi Eko akan segera hadir. Bahkan Eko, Yang Mulia Abadi, akan datang memberi hormat di pernikahan keluarga Osborne kami, di kota Tirta. Keluarga Osborne kami yang berkuasa. Siapa yang berani tidak patuh? Vincent, apa katamu? Eko akan datang? Maksudmu Eko yang itu, yang mencabut pedang Xuanyuan? Selain dia, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Yang Mulia Abadi? Aku dengar, Eko tidak hanya mencabut pedang Xuanyuan, tetapi juga menjadikan Jaka, kepala perkumpulan naga hitam, sebagai muridnya. Sekarang, banyak keluarga terkemuka dan klan di kota Tirta mengakui Eko sebagai yang tertinggi. Keluarga Ayu dan keluarga Osborne setelah mendapatkan restu dari Yang Mulia Abadi akan segera mengkapai Puncak Giant. Pengumuman hadiah, Tiger Wong, Master Allah Harimau Fury, mempersembahkan patung Dewi Kuan Im Giok Kekaisaran Yang Agung, Raja Pelayaran. Heru King, mempersembahkan kapal emas pelayaran lancar, Raja Batubara. Guntur, mempersembahkan uang tunai 5 juta rupiah. Saya secara khusus membawa peti mati sebagai hadiah ulang tahun untuk patriark keluarga Osborne. Semoga Anda naik pangkat dan makmur dengan keberuntungan besar dan nasib baik.
Beraninya kau, siapa kau, berani mengacaukan pernikahan putraku? Ayah, dia yang kuceritakan padamu, Ethan. Cari kau Ethan. Victor, bukankah kau bilang, dia sudah mati? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dimasukkan ke dalam karung. Dan dibuang ke Sungai Kanglen. Benar, seharusnya aku mati saat itu. Satu-satunya alasan aku bertahan hidup adalah demi hari ketika aku akan menemukan kalian makhluk menyedihkan dan membalas dendam. Bagaimana jika kau masih hidup? Keluarga Wuku sekarang, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tirta, dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Dan putraku, adalah seorang Grandmaster bela diri yang baru saja maju. Apa yang bisa dilakukan bocah ingusan sepertimu terhadap keluarga Wuku? Tuan Tua, Petit Mati Inyari ini. Disiapkan untukmu. Hari ini, aku akan memastikan keluarga WMU dimusnahkan. Baka, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Para elit kota Tirta berkumpul di sini. Sebuah pertemuan para elit. Bahkan yang mulia abadi, Ye akan menghormati kami dengan kehadirannya. Jika kau membuat masalah di sini, kau hanya meminta commotion hasty. Kau benar. Ces ornements akan Matiari. Hanya saja, orang yang mati Adalaku. Oh, jadi sombong sekali ya? Kau benar-benar kurang ajar. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali, maka mengingat kau, mantan pacar Eklin, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali padaku, aku bisa, demi kau sebagai mantan pacar Ayu, memberimu jalan keluar. Simpan saja jalan keluar itu, untukmu sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Baka, kau tahu bahwa hari ini adalah hari besar, Dimas. Hari, namun kau masih datang ke sini untuk membuat masalah. Dimas cukup berbelas kasih untuk memberimu jalan keluar, tapi kau tidak menghargainya dan terus mengoceh omong kosong. Bahkan jika Dimas, dengan hati mulianya, membiarkanmu pergi hari ini, Allah Harimau Putihku tidak akan melepaskanmu. Orang yang baik sekali. Apa katamu? Mengeluarkan energi sejati, Mengkingka. Kau sudah mencapai alam Grandmaster? Apa itu Grandmaster? Aku membunuh Grandmaster seperti membunuh anjing. Tidak kusangka, kau punya nyali juga. Cukup tangguh, tapi aku paling suka menggerogoti tulang yang keras. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan membunuhmu dulu. Aku ingin kau saksikan dengan matamu sendiri saat aku dan Ayu menikah. Oh ya, tapi aku tidak bilang. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Dasar bocah, kau mencari mati, Han? Buddy, AYQ. dasar bodoh. APA yang kau lakukan di sini lagi? Pergi sekarang. AYQ. Katakan padaku. Apakah mereka memaksamu? Aku bertanya padamu, apakah mereka memaksamu? Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku dengan sukarela menjadi wanita Dimas. Dia adalah anak emas kota Tirta. Dan kau hanyalah orang bodoh. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah itu benar? Tentu saja, aku buta sebelumnya, sampai menikahimu. Sekarang aku mengerti, hanya Dimas yang pantas untukku. Baka, lehate ITU, Ayu benar-benar mencintaiku. Piukin kau, kasus yang putus asa. Jika aku, anak bawang, maka kalian semua hanyalah semut. Simat, kau benar-benar tidak tahu malu dalam menyambangkan diri. Bukankah ini, pacar nona muda keluarga Ayu? Mengoceh omong kosong di sini, kau hampir mencari mati. Buddy, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Dasar bodoh yang tidak tahu tempatmu. Beraninya kau mengacaukan pernikahan ini, berlutut sekarang. Kau pikir kau pantas aku berlutut? Raja Batubara, Guntur Lim, tidak pantas. Lalu bagaimana denganku, Raja Pelayaran, Hero Kane? Masih belum cukup. Minaret, lalu bagaimana jika kau tambahkan aku, Raja Konstruksi, dari keluarga Ayu? Masih belum cukup. Buddy, ketiganya adalah para taipan terkemuka kota Tirta. Jika mereka hanya berkata satu kata, mereka akan memutus jalan hidupmu. Apakah kau mencoba menyebabkan bencana besar? Terus kenapa? Kau, minta maaf pada mereka. Sekarang juga. Sudah kubilang. Mereka tidak ponta. Karena begitu, tambahkan keluarga Wuku, Raja Properti, ke dalam daftar. Perjamuan malam ini dihadiri Pemimpin Perkumpulan Naga Hitam, Tuan Chen. Bahkan Yang Mulia, Abadi Suanyuan sendiri hadir. Keluarga Wuku bisa langsung menghadap Yang Mulia, naik ke surga dalam satu langkah, dan berbagi kehormatan istimewa ini. Sekarang, aku bertanya padamu, apakah itu cukup? Apa keluarga WMU? Bagiku? Jika keluarga Wu bisa langsung menghadap Yang Mulia Ye, menghadapnya langsung, maka mulai sekarang, kita bisa mendominasi kota Tirta. Bagus. Aku tahu, semua orang yang gadi hari ini. Bangga telah mempermalukanku, bangga telah menindasku. Tapi maaf, tak satu pun dari kalian pantas. Baiklah. Melihat ke seluruh kekaisaran Sia Agung, seluruh tanahnya yang luas, kau adalah satu-satunya yang berani menantang keluarga Wuku. Baiklah, karena kau begitu ingin menjadi musuh keluarga Wuku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Prajurit. Potong anggota tubuhnya. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri saat aku dan Ayu menikah. Hentikan. Berbicara begitu kasar, begitu picik dan bodoh. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Mundur sekarang.
Patriarch Qin, tampaknya kau berniat melindunginya? Ini sepertinya bukan urusanmu, bukan? Yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah meminta maaf padanya segera untuk memohon kesempatan agar keluarga WMU bisa bertahan hidup. Maksudmu, kalau aku tidak minta maaf padanya, dia akan menghancurkan keluarga Wu kita? Tepat sekali. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jangan bicara soal bagaimana keluarga Wu kita akan bertemu yang mulia abadi malam ini. Dan mengkapai kebangkitan meteor. Hanya fondasi keluarga Wu kita saja yang berkembang di kota Tirta. Tidak pernah wanita selama seratus tahun. Dia pasti punya identitas yang luar biasa kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Wu kita hanya dengan mulutnya? Dasar anak Kessel bodoh. Beraninya kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, tapi kau benar soal satu hal. Aku memang bisa hanya dengan mengatakannya. Dan memusnahkan keluarga Wu. Kau, Ethan, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Jika kau teres ini, kau bisa kehilangan nyawamu. Evelyn, apa kau punya gambaran? Siapa yang baru saja kau abaikan? Adapun nyawaku, ada di sini. Marie Kilalia Sierraillon Berani Montgombinia. Beraninya kau pikir kau siapa? Menurutmu kau bisa mendominasi seluruh suasana? Identitas Tuan Ye, bukan untuk orang sepertimu pertanyakan. Karena kau begitu, penasaran ingin tahu identitasku, maka akan kuberitahu. Daulu, Dialam Langi. Aku mengalami 3.000 kesengsaraan. C40, Limaratus d'un la Berlalu Dialam Fana. Pedon Petit Ringuter Sandang Dipangong. Dan api alkimia membubung bagai asap dari kualiku. Dulu aku menunggangi rusa putih melintasi samudra luas, dan lembu hijau berkuat surgawi. Kemampuan sepele ini hanyalah permainan anak-anak. Karena tak ada yang tahu aku adalah abadi sejati. Aku adalah Ethan Xuanyuan. Beraninya kau menyamar sebagai yang mulia abadi. Kurang ajar. Orang seperti apa Ethan Xuanyuan itu? Dia adalah master ganda pengobatan dan seni bela diri. Seorang master pertapa. Dia di atas segalanya. Seorang abadi duniawi. Bagaimana bisa anak kecil sepertimu menyamarnya tanpa hukum? Prajurit, tunggu. Ethan, hari ini kau mengacaukan pernikahanku dan berani merebut pengantin wanita. Dan kau menyamar sebagai yang mulia abadi. Mengoceh omong kosong di sini. Bahkan jika aku mengampunimu, Ketika Tuan Chen tiba, dia juga tidak akan mengampunimu. Baiklah. Mohon maaf. Tuan Chen akan segera tiba. Kau punya 3 menit tersisa. ya, sayangnya, waktu yang kalian dapatkan baru saja habis. Apa maksudmu? Bukankah baru saja kukatakan? Un tuc memusnahkan keluarga Wu. Aku hanya perlu mengatakannya saja. Adapun 4 keluarga besarmu, sangat kaya, menindas yang lemah, melakukan segala kejahatan yang mungkin. Tindakan seperti itu pasti akan menderita pembalasan ilahi. Apa kau gila? Mengoceh omong kosong seperti itu tentang pembalasan ilahi? Sungguh lelucon. Ethan, berhentilah mengocehkan kebohongan beracunmu di sini. Era apa ini? Coba saja lihat keluar. Lihat betapa majunya kota-kota. Hello Berkembang. Ada gedung-gedung tinggi dan mobil di mana-mana. Pembalasan ilahi apa? Jika memang ada, biarkan saja datang padaku. Ayah, Ada APA, Ethan, apa kau yang melakukan ini? Sudah kubilang, pembalasan surgawi akan datang. Berhentilah berpura-pura dengan trik murahan ini untuk menakut-nakuti kami. Abad berapa ini menurutmu? Abad ke-21. Abad ke-21. Ikuti perkembangan zaman. Tidak ada yang namanya pembalasan. Tepat sekali. Ayahku sudah punya darah tinggi. Kau baru saja membuatnya marah. Perbuatan baik dibalas, perbuatan jahat dihukum. Bukan pembalasan tidak akan datang. Hanya saja belum waktunya. Kau telah memprovokasi pembalasan surgawi, dan kau pasti akan disambar 5 menit. Lanjut, kenapa ada guntur? Ram Allen cuaca tidak bilang akan hujan. Apa yang mungkin terjadi? Dia hanya beruntung. Itu kebetulan. Ini musim hujan. Kau tidak benar-benar percaya. Anak ini bisa memanggil angin dan hujan, kan? Jika dia bisa memanggil angin dan hujan, aku akan berlutut dan bersujud padanya 100 kali sekarang. Aku adalah yang mulia abadi Xuanyuan, penguasa matahari, bulan, dan bintang, sungai dan lautan, dari jenderal surgawi di atas. Hingga dunia bawah di bawah. Semua mematuhi perintahku, memanggil angin dan hujan. Hanyalah jentikan pergelangan tanganku, bahkan kilat dan guntur, ada dalam genggamanku. Kau benar-benar gila. Pertama kau bicara tentang orang kaya yang menderita pembalasan surgawi. Sekarang kau mengoceh tentang memanggil angin dan hujan. Apa kau pikir kami bodoh? Mereka yang menentang langit mungkin dimaafkan, tetapi mereka yang membawa kehancuran pada diri sendiri tidak akan bertahan. Tunggu saja, pembalasan surgawi. 5. Empat. Bermain trik. APA. Jembatan itu runtuh. Cepat, kirim orang untuk segera memperbaikinya. Lakukan segalanya sebisa mungkin untuk menyelamatkan jembatan. Jembatan lintas laut adalah proyek keluarga Liu saya yang menginvestasikan semua dana kami. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Ayah, Ada APA. Proyek jembatan lintas laut. Struktur jembatannya retak. Jembatan ini akan runtuh. Jembatan itu runtuh. Direktur Santoso, Anda sudah tahu? Jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang untuk perbaikan darurat. Tidak akan terjadi apa-apa. Sama sekali tidak. Direktur Wijaya, tidak, jangan khawatir. Dalam proyek ini, kami sama sekali tidak mengurangi kualitas. Direktur Wijaya, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa. Sama sekali tidak. Anda bisa percaya saya, Direktur Wijaya. Saya. Bapak Wali Kota, ya. Jangan khawatir, Bapak Wali Kota, tidak akan ada yang mati. Sama sekali tidak akan ada yang mati.
Victor, katakan padaku, mungkinkah ini benar-benar pembalasan ilahi? Bagaimana mungkin itu pembalasan ilahi? Ardianto, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Kau di bidang konstruksi, keretakan jembatan, itu pernah terjadi sebelumnya. Lajukila, bahkan jika struktur jembatan retak, itu tidak berarti pasti akan runtuh. APA. Ayah, ada apa lagi? Itu, jembatan itu benar-benar runtuh. Keluarga Liu kami sudah berakhir. Ya Tuhan, jembatan lintas laut milik keluarga Liu benar-benar runtuh. Ini adalah proyek bernilai miliaran rupiah. Keluarga Liu menginvestasikan seluruh modal mereka ke dalamnya. Pari, apakah ini yang kau sebut sebagai pembalasan ilahi keluarga Liu? Pembalasan ilahi kami? 5 tahun lalu, kau ingin menikahkan Ayu ke keluarga Wu. Jadi kau memasukkanku ke dalam karung dan melemparkanku ke sungai Samudra. Kau ingat itu? 3 tahun lalu. Pour ce carapax membawa AYQ. Dari rumahku, memisahkannya dari putrinya. Kau ingat itu? 2 tahun lalu, ayah mertuaku pergi ke rumahmu untuk mencari Ayu. Tapi kau mematahkan kedua kakinya. Kau ingat itu? Omong kosong, jembatan lintas laut, keruntuhannya sepenuhnya buatan manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut pembalasan ilahi. Anak itu kebetulan menebak dengan benar, itu saja. Dia hanya mengatakan, Impact keluarga besar kita akan menderita pembalasan ilahi. Jadi di mana pembalasan ilahi ini? Hello, Ada APA. Bicaralah. Tuan Wu, ini buruk. Menara perdagangan dunia kita. Tempat kita berinvestasi besar-besaran. Fondasinya runtuh, dan seluruh gedung runtuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Pembalasan ilahi. Lanjutkan. Bos, 6 kapal kargo kita menghadapi badai di Samudra Raya dan tenggelam ke Dasar Lot. APA. Bukankah kita sudah mempelajari cuaca? Bagaimana kita bisa tiba-tiba menghadapi badai? APA, tambang batu bara kita runtuh. Tambang batu bara yang mana? Semuanya runtuh. Bagaimana itu mungkin? Master Hill, ini pasti kebetulan. Dia hanyalah Sirang, anak bawang. Hak apa yang dia miliki untuk mengendalikan pembalasan ilahi? Keberuntungan dan kemalangan tidak terjadi begitu saja. Ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Pari, jangan pikir kau bisa menakut-nakuti kami dengan bermain trik. Impact keluarga besar kita memiliki aset melebihi 100 miliar rupiah. Kerujung Kessel ini hanyalah Gorsan. Tepat sekali, kau ingin menipu kami? Kau tidak kagak pantas. Tunggu sebentar. Tuan Chen akan datang. Bahkan jika kau punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Pari, kau sebaiknya segera pergi. Jika tidak, kau akan kehilangan nyawamu. AYQ. Lihatlah mataku. Apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Aku tidak mencintaimu lagi. Sekarang, aku mencintai Tuan Wu. Kau berbohong. Matamu mungkin asiat. Percayalah padaku. Aku bukan lagi Budi Santoso dari 6 tahun lalu. Lepaskan aku. Perjala Sipat, perjala. Apa kau tidak ingin melihat Putrimu. Kau, maksudmu Luna? Di mana dia? Dia sudah di sini, di luar saja. Luna. Mazukla. Luna, Mama. Ayah, bukankah kau bilang anak bawang itu sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Dia diracuni oleh racun aneh keluarga Wu kami dan terkena leukemia. Ini, Jadi, Kulayon. meracuni putriku. ya, aku melakukannya. Memangnya kenapa? Si anak bawang itu memang seharusnya tidak hidup. Kau mencari mati. Jimit Palendang, bagaimana mungkin? Luna. Mommy. Lunaku sayang. Kau sudah tumbuh besar sekali. Mommy, aku sangat merindukanmu. Mommy juga merindukanmu, Luna. Maafkan Mommy, karena tidak bisa di sisimu. Saat bersama kakek dan nenek, kamu harus mendengarkan mereka. Mengerti? Tidak, aku mau Mommy. Pari, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kau telah mengizinkanku menyaksikan adegan yang begitu menyentuh, dan aku harus lebih berterima kasih lagi padamu, karena telah membawa orang ini langsung ke dalam perangkapku. Ini menghematku repot memburumu. Baiklah. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih padamu. Karena telah mengumpulkan semua orang dari keluarga WMU. Tepat di sini. Ini menghematku repot mengunjungi kalian satu persatu. Pilih dia atau pilih aku? Sudah waktunya memutuskan. Luna, Mommy tidak akan bisa lagi di sisimu. Saat bersama ayah, kamu harus mendengarkannya. Mengerti? Tidak, aku mau Mommy. Aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi kau harus menyetujui satu syaratku. Sirah APA? Bebaskan putriku dan Budi. Tidak, kita sama sekali tidak boleh membiarkan bocah ini pergi. Benar, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sialnya dia, membuatku kehilangan miliaran dolar. Aku akan mencabiknya menjadi 1000 keping. Tuan-tuan, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Aku harap kalian semua mau membantuku dan mengampuni nyawa bocah ini. Tidak perlu membiarkan manis ini berada di antara kita. Karena Patriark Wu sudah bicara. Aku setuju membebaskannya. Aku juga setuju. Kau dengar itu? Pari, jika ayahku tidak bicara, kau pasti sudah mati sekarang. Hari ini adalah hari besar Evelyn dan aku. Hari besar. Tidak pantas untuk pertumpahan darah. Bawa anakmu dan pergilah. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kau hanya mencari masalah. Kau lihat,
Bukannya aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia mencari kematiannya sendiri. Pari, sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan putri kita. AYQ. Aku tidak perlu lari. Orang-orang ini, di mataku, tidak lebih dari semut. Pari, kau masih belum mengerti situasinya kan? 5 tahun lalu, kau sudah pernah mati sekali. Apakah kau mati? Kedua kalinya di sini. Justru karena 5 tahun lalu, aku mati sekali. Itulah mengapa. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baiklah. Mommy, ew. Pari, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan mati tepat di depanmu. Kau mencari mati dengan cara yang salah. Pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Jika kau ingin mati, matilah sendiri. Jangan libatkan Ayu dalam hal ini. AYQ. Awalnya, keluarga kami yang bertiga. Dites quand Bersama. Jika kau tidak merebutnya, kami pasti sudah bersatu kembali sejak lama. Kau? Hanya kau? Apa kau pikir kau pantas? Yang tidak pantas untuk Ayu adalah kau. Aku adalah putra tunggal keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar kota Tirta. Sejak muda, aku unggul dalam akademis dan seni bela diri, memberiku gelar Sang Jenius Kota Tirta. Kemudian, aku pergi ke pegunungan Kahyangan untuk berlatih di bawah seorang master, Dan Kini Telemengkapai, Alam Transformasakena. Aku bahkan mendapat persetujuan Tuan Pratama. Kau, apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Pari, apa kau benar-benar ingin melihatku mati di depanmu? Pergi sekarang. AYQ. Kau tidak perlu mati. Taxi au rang Pindari. T'as perdu ma vie. Aku tidak menyangka kau tidak sepenuhnya bodoh, tapi kau ingin pamer di depanku? Tidak mungkin. Kau mencari mati. Berhenti. Beraninya kau. Tuan Pratama, Anda di sini. Tuan Pratama. Selamat datang, Tuan Pratama. Awalnya aku ingin membunuhmu sendiri, tapi sekarang Tuan Pratama ada di sini. Kau hanya akan mati dengan kimation yang lebih menyedihkan. Quelle obéis-tu? Marie Kitalia Saja. Dasar bodoh tak tahu diri. Pari, pergilah memohon pada Tuan Pratama. Mungkin dia akan membiarkanmu pergi, dan kau bisa keluar dari sini dengan selamat. Ini kesempatan terakhirmu. AYQ. Mengapa kau tidak mengerti aku? Hari ini, Nerekala yang akan memang padaku. Meskipun aku, Budi. berasal dari latar belakang sederhana. Malam ini, aku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bayu Pratama. Tadi, APA yang kalakukan, Tuan Pratama. Bocah ini merusak pernikahan putraku, dan dia bicara omong kosong, tidak menghormati keluarga-keluarga kuat kota Tirta. Dia tidak hanya tidak menghormati kami, tapi juga bicara tidak sopan padamu, Tuan Pratama. Pria ini benar-benar pantas mati. Dia harus dicabik-cabik menjadi 1000 keping untuk menenangkan kebencian kami. Tuan Pratama, tidak seperti itu. Tolong dengarkan aku. Dia tunanganku, dan kami punya putri yang manis. Dia datang ke sini bersama putri kami untuk menemuiku. Itulah sebabnya pernikahan terganggu. Tolong, berjualah besar, dan ampuni dia. Aku mengerti. Tuan Pratama, Yang Mulia Abadi, mengapa dia tidak datang bersamamu? Yang Mulia Abadi, dia sudah di sini. APA, jadi maksudmu, Yang Mulia Abadi itu, ada di perjamuan sekarang? Ya, sungguh misterius dan tak terduga. Seperti kata pepatah, orang hebat bersembunyi di antara keramaian. Yang Mulia Abadi bisa bersembunyi di perjamuan, tanpa disadari. Paling tidak, itu berarti, tidak ada seorang pun di perjamuan, yang pernah melihatnya. Sungguh, Master sejati tidak pamer. Berapa banyak orang, dalam hidup ini, yang bisa bertemu Yang Mulia Abadi? Hari ini, benar-benar hari keberuntunganku. Kyunkar, Yang Mulia Abadi, kekuatannya tidak hanya mencapai tingkat abadi duniawi, tetapi dia juga bisa membuat artefak ilahi kuno, pedang Xuan Yuan, mengakuinya sebagai tuannya. Ketika pedang Xian Yuan mangkok, seseorang melihat naga emas di langit melesat lurus ke langit. Sungguh makhluk ilahi. Memikirkan ada master seperti itu di dunia ini, sungguh luar biasa. Tuan Pratama, di mana tepatnya? Penguasa langit Santoso? Karena APA yang kalakukan hari ini membuatnya sangat tidak senang. Dia sudah pergi. APA. Dia sudah pergi? Sesuai dugaan Yang Mulia Abadi, di aula perjamuan kecil ini, dia benar-benar bisa datang dan pergi tanpa jejak. Apa ini aula perjamuan? Bahkan jika itu istana langit, penguasa langit Santoso akan datang dan pergi sesuka hati. Aku tahu. Yang Mulia Abadi pasti menggunakan teknik penyamaran. Itu sangat mungkin. Yang Mulia Abadi, metodenya bukanlah sesuatu kau atau aku bisa menebaknya dengan santai. Tuan Pratama, apa sebenarnya yang kita lakukan yang tidak pantas sehingga menyinggung Yang Mulia Abadi? Apa yang kau lakukan salah? Tidakkah kau tahu? Tak perlu dikatakan. Pasti karena anak ini membuat keributan di pernikahan yang membuat Yang Mulia Abadi tidak senang. Itulah sebabnya Yang Mulia Abadi pergi tanpa berkata apa-apa. Tuan Pratama, mengapa kau memukulku? Mengapa aku memukulmu? Perkampungan naga, Haidam Meliku, telah berdiri di kota Tirta selama bertahun-tahun. Kami selalu memerintah dengan kebajikan. Bahkan pencuri pun punya kode etik. Aku tidak pernah menyangka keluarga putramu akan tepat di depan mataku melakukan tindakan sekeji itu. Tuan Pratama, apa yang kau bicarakan? Ayu dan Budi benar-benar saling mencintai. Kau memisahkan pasangan yang saling mencintai. Itu kejahatan pertamamu. Untuk merebut Ayu, kau merencanakan pembunuhan Budi. Merenggut nyawa manusia. Itu kejahatan keduamu. Ayu sudah melahirkan seorang anak, namun kau menculik Ayu secara paksa, menyebabkan itu.
anak. Jadesan, itu kejahatan ketigamu. Apakah kau mengakui kejahatan ini? Ini, Tuan Pratama, jangan terpengaruh oleh beberapa kata. Anak ini, Ayu benar-benar mencintaiku. Dia hanya di sini hari ini untuk membuat masalah. Ayu, apakah ini benar? Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Bicaralah dengan bebas. Ayu, katakan pada Tuan Pratama bahwa aku yang kau cintai. AYU. Mama, Tidak, dia bukan orang yang kucintai. Kau, dasar putri tak tahu malu. Apalagi yang bisa dikatakan keluarga UMU? Aku menolak. Dasar bocah, apakah keluarga UMU ingin menjadi musuh perkumpulan naga hidupku? Karena Tuan Chen telah campur tangan, keluarga Wuku bersedia membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah mengganggu kehidupan mereka lagi. Bagus, tepati janjimu. Mimeng, orang bijak, beradaptasi dengan keadaan. Tuan Chen, bagaimana dengan janjimu untuk mengenalkanku kepada Yang Mulia Surgawi Ye? Baiklah, Yang Mulia Surgawi Ye meninggalkan sebuah puisi untukmu. Puisi apa? Mereka yang berniat baik diberkati oleh langit dan bumi. Kekayaan dunia milik orang yang baik hati. Aku mengerti semuanya. Jika tidak ada lagi, aku permisi. Selamat tinggal, Tuan Chen. Ayo kita pergi juga. Hore. Ibu bisa pulang sekarang. Ethan, kemana saja kau selama 5 tahun terakhir? 5 tahun lalu, keluarga Wu melemparkanku ke sungai. Untungnya, aku bertemu seorang pendeta tahu tua yang menyelamatkanku. Dia membawaku ke gunung terpencil dan mengajariku beberapa keahlian. Baru belakangan ini, dia mengizinkanku pergi. Pendeta tahu tua yang mana? Evelyn, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Ini bukan kesulitan. Menunggumu. Kesulitan ini tidak berarti apa-apa. Mafkan aku. Tapi aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan menjadikanmu. Wanita paling bahagia di dunia. Sayang, aku tidak perlu kau menghasilkan banyak uang atau memiliki karir yang besar. Aku hanya berharap kita berdua bisa aman dan sehat dan bersama lagi. Halo? Apa? Lulu pingsan. Lulu, dokter, bagaimana keadaannya? Apakah Anda Ibu Lulu Ye? Ya, saya. Gejala Lulu Ye saat ini menanjakan leukemia stadium akhir. Kami akan memberinya perawatan konservatif. Ini berarti Taoyuan untuk pulih aktivis. Anda harus siap secara mental. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Dia putri satu-satunya. Dia baru berusia 5 tahun. Bisakah Anda menyelamatkannya? Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Anda perlu bersiap untuk yang terburuk. Dokter, Evelyn, kita baru saja bersatu kembali, dan sekarang Lulu. Evelyn, jangan khawatir. Baik aku harus mencapai surga tertinggi atau turun ke neraka terdalam, aku akan menyelamatkan nyawa Lulu. Tapi dokter sudah bilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah aku lupa? Aku dibawa ke gunung oleh seorang pendeta tahu tua dan belajar beberapa keahlian. Dan beberapa keahlian itu adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kalau begitu, apa yang bisa kau lakukan? Aku memang punya cara. Tapi aku butuh bantuan dari luar. Bantuan seperti apa? Aku butuh tungku alkimia. Tungku alkimia? Benar. Apa katamu? Ma, Tuan, saya baru saja mengetahui lokasi Coalitional Di mana? di kota Indraloka, di sebuah lelang besok. Namun, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi saya khawatir tidak bisa menemani Anda. Tuan, saya bisa meminta putri saya untuk pergi bersama Anda. Kami akan berangkat hari ini. Baiklah. Saya akan mengkari Yondan nanti. Telepon dari siapa itu? Kemana Anda akan pergi? AYU. Kuali ramuan telah ditemukan. Saya akan melakukan perjalanan panjang. Kamu tinggal bersamanya. Baik, kalau begitu, hati-hati di jalan. Mem. Ayah, Ethan yang ayah sebutkan itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Omong kosong. Ethan adalah abadi duniawi. Kekuatannya mencapai langit. Jangan pernah meremehkannya. Menurutku, dia hanya mencari ketenaran dan pujian. Seorang penipu yang suka bermain trik. Lihat aku membongkarmu. Tuan, ini putriku, Rina. Hello, Ethan. Dimangerti. Ayo pergi. Katakan padaku, bagaimana kau menipu ayahku menjadi muridmu? Aku tidak menipunya. Dia melakukannya dengan sukarela. Kurasa kau tidak akan mengakuinya. Dasar bocah, kau bahkan belum 40, tapi berani menyebut dirimu yang mulia abadi? Apakah kau tidak takut kalau omongan besarmu akan berbalik menghantuimu? Apakah aku berbohong atau tidak? Dan kemampuan apa yang kumiliki akan segera kau ketahui. Masih berakting saja. Lihat aku membongkarmu. Lelang belum akan dimulai sebentar lagi. Mari kita duduk dan menunggu. Baiklah. Rina,
Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Rina, kau juga di sini untuk lelang? Mengapa kau sendirian? Bukankah ayahmu datang? Tuan Merejeng, senang bertemu dengan Anda. Ayahku ada urusan, jadi dia tidak datang. Rina, apakah pria ini bersamamu? Ada APA, apa kau tidak akan memperkenalkannya? Dia hanya datang melihat-lihat bersamaku. Kita tidak perlu mengingatnya. Hei, tampan. Bolehkah kita berteman? Menjauhlah dariku. Parfummu terlalu menyengat. Kau, Hei, untuk orang yang baju tidak tahu APA. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Baka, jangan memensing kamerahan. Beraninya kau bertingkah sok jago di depanku, di kota Indraloka. Bahkan harimau pun harus tunduk di wilayahku. APA lagi, kau hanyalah si tampan. Tarik kembali kata-katamu. Sekarang juga. Tarik kembali kata-katamu. Maaf, tapi ketika tuan muda ini berbicara, kata-kataku adalah jaminanku. Tidak ada penarikan kembali. Ethan, jangan memprovokasi Tuan Muda Zheng. Minta maaf saja, dan semua ini akan selesai. Accubé l'homme, perna me main qui va dacia papa. Dalam 3000 tahun. Kau yakin tidak akan menariknya kembali? Tidak, aku tidak akan. Kau hanya anak manis. Hanya anak manis. Ada APA? Pukul saja aku jika kau berani. Kau berani memukulku? Jadi kenapa kalau aku memukulmu, kau memintaku? Semua orang di sini mendengarnya. Aku tidak hanya akan memukulmu. Jika kau melawanku lagi, aku akan membunuhmu. Ada apa ini? Siapa yang berani membuat masalah di Villa Puncak Garuda? Tuan Muda Zheng, apa yang terjadi padamu? Apa kau buta? Bajingan ini memukulku. Cepat tangani dia. Baka, kau berani memukul Tuan Muda Zheng? Kurasa kau bosan hidup. Aku ingin melihat siapa yang berani. Manager, sesuatu terjadi di lobi. Seseorang memukul Tuan Muda Zheng, dan orang ini sangat sombong. Sepertinya, dia orang yang sulit. Baiklah, kami akan menunggumu. Hammond, ini keterlaluan. Siapa yang punya keberanian untuk memukuli keponakanku sampai seperti ini? Hammond. Bajingan ini pelakunya. Bajingan ini memukulku. Potong tangannya. Bas Zhang, Tuan ini adalah tamu keluarga kami. Tolong, kabulkan permintaan ini. Jangan bicara soal permintaan. Dia berani memukul keponakanku, sekalipun ayahmu berdiri di hadapanku. Aku tidak akan membuat pengecualian untuknya juga. Begitukah? Kau adalah. Bukankah kau ingin memotong tanganku? Aigreko. Aku salah bicara. Maafkan aku. Ini semua salah keponakanku. Dia mencari masalah sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Terima kasih. Sudah mendisiplinkannya untukku. Dasar bajingan kecil. Cepat minta maaf pada tuan ini. Cepat. Ya. Maafkan aku. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Sécarant et Niala. Ya. Kami akan segera pergi. Cepat. Rina, beritahu aku cepat. Siapa sebenarnya? Tuan ini? Ya. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi ayahku sangat menghormatinya. Dia bahkan menjadikannya gurunya. Aku tahu, dia pasti seorang Grandmaster seni bela diri. Bisakah kau memberiku nomor teleponnya? Aku khawatir tidak bisa. Senang rasanya menyambut Anda semua di lelang ini. Seperti biasa, kami akan melelang elixir dan teknik kultivasi yang dibutuhkan para seniman bela diri. Dan puncak lelang kali ini, artefak ilahi kuno, Kuali Sheneng. Kami harap semua orang akan menawar dengan antusias dan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Item pertama kami adalah teknik kultivasi tingkat menengah kelas bumi. Bernama, Teknik Ilahi 9 Naga. Sewarn Pembuka adalah 10 juta rupiah. 10 juta? 10 juta rupiah? Dan kau pikir kau bisa memiliki teknik kultivasi tingkat menengah kelas bumi? Aku tawar 20 juta rupiah. 30 juta. 50 juta. 50 juta rupiah untuk teknik yang tidak berguna seperti itu? Abaco Sudashila. APA, kau juga tertarik pada teknik itu? Tidak. Aku hanya berpikir bahwa teknik seperti itu seharusnya tidak semahal ini. Ethan, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Teknik kultivasi dibagi menjadi tingkatan langit, bumi, mistik, dan kuning. Cingkeden, teknik kelas bumi tingkat menengah ini sudah cukup langka. Ngomong-ngomong, menurut pengalamanmu, menurutmu berapa harga kuali ini? Pada lelang terakhir, Ada Tengku Alkimia, aku ingat harganya mencapai 100 juta rupiah. Tapi ini adalah artefak ilahi kuno. Harganya harus mulai dari setidaknya 300 juta rupiah. Bagaimana jika aku tidak punya cukup uang? Bisakah aku melelang barang-barangku sendiri? Tentu saja bisa. Belok kanan dan pergi ke ujung aula. Ada ruang penilaian, khusus untuk kebutuhan klien. Namun, ini berbeda dari lelang biasa, barang biasa. Tidak akan menarik perhatian mereka. Baiklah. Baik. Coba lihat ini, berapa harganya? Pergi tunggu di sana. Tidak bisakah kau lihat kami sedang bermain catur? Bukankah posisinya sudah kalah sekarang? Anak muda, penonton yang diam adalah penonton yang baik. Kau mengerti apa yang kau lelang? Buyer lihat. Sampah macam apa ini? Pil kekuatan semut?
Pergi sana. Anak muda, bayar lihat, Beremu. Aroma obat yang luar biasa, sudah lama aku tidak mencium aroma sekuat ini. Yah, benar kata orang, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dari mana kau mendapatkan elixir ini? Coba lihat lebih dekat. Ya Tuhan, ini adalah elixir tingkat ketiga. Dari mana kau mendapatkannya? Jampun, ini elixir tingkat ketiga. Dari mana kau mendapatkannya? Panggil manajer Anda. Aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anak muda, tunggu saja. Silakan masuk. Huan Wang, Ada APA? Nona Muda, ada seorang pemuda di luar, membawa elixir tingkat ketiga, yang ingin dia lelang. Dan lebih lagi, kelihatannya baru saja dimurnikan. APA, ayo pergi. Bawa aku untuk bertemu pemegang elixir ini. Ini adalah Clara Chandra, Nona Muda. Ini Budi Santoso, Tuan Pari. Halo, Tuan Budi. Senang bertemu dengan Anda. Mari kita bahas harganya. Boleh saya bertanya, berapa banyak elixir ini yang Anda miliki totalnya? Untuk elixir ini, ada 10 totalnya. Semuanya. Saya akan ambil semua elixir ini dengan harga pasar 50 juta rupiah masing-masing. Totalnya 500 juta rupiah. Saya ambil semuanya. Baiklah. Tapi saya perlu tunas. Kartu ini berisi 500 juta rupiah. Bagus. Quelle obégitus y a-t-il à Kakan manquant en d'Alagi? Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Nona Muda, pria ini, haruskah kita menggait kitanya? Sebelum kita mengklarifikasi identitas pria ini, jangan bertindak gegabah. Jadi, apakah kau sudah mendapatkan uangnya? Jika itu tidak cukup, aku punya lebih banyak di sini. Tidak banyak, hanya 500 juta rupiah. Aku bertanya-tanya apakah itu cukup. Buddy, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Bahkan jika kami menjualmu, kau tidak akan berharga 500 juta rupiah. Apakah itu sepadan dengan uangnya? Kuakan, c'est Gérard Dahu. Selanjutnya, barang lelang ini adalah puncak dari lelang ini. Namanya Kuali Shenong. Itu digunakan oleh Shenong kuno untuk memurnikan elixir. Tawaran awal adalah 100 juta rupiah. Siap, kinakan to warrant. Tidak boleh kurang dari 20 juta rupiah. Lelang dimulai sekarang. 120 juta rupiah. 120 juta rupiah. 140 juta rupiah. 200 juta rupiah. Seperti yang kuduga, aku benar. Jadi Budi, datang khusus untuk Kuali Shenong. Dia masih sangat muda, mungkinkah dia seorang alkemis? Itu belum tentu benar. Cara dia membawa diri, kehadirannya dan auranya, jauh dari biasa. 220 juta rupiah. 300 juta rupiah. 320 juta rupiah. 400 juta rupiah. NAK, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku memperingatkanmu, apa yang diinginkan keluarga Yo, tidak ada yang berani mengambilnya. Jika kau berani minum lagi, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. 450 juta rupiah. 500 juta rupiah. 450 juta rupiah. 500 juta rupiah. Kau mencari mati. Terjual. Tuan Muda Bramantio, jika kau belum membawa cukup uang, datanglah ke lelang lain kali. Kenapa jadi marah? Jika semua orang bertindak sepertimu, siapa yang berani datang ke lelangku? Baiklah, kali ini aku akan membiarkannya demi menghormati keluarga Chandra. Dan siapakah jerengan ini? Aku Rina, nona muda dari keluarga Chen dari kota Tirta. Oh, jadi kau dari keluarga Chen. Ini pertemuan pertama kita. Jika keramahan kami kurang, mohon maafkan kami. Nona muda Chandra sungguh terkenal di seluruh kota Indraloka. Seorang wanita yang menyaingi pria manapun. Tuan Ya, apakah kau ada waktu nanti? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ayahku ingin bertemu denganmu. Aku harus melewatkan makan malam. Aku sibuk nanti, jadi ini bukan waktu yang tepat. Baiklah kalau begitu. Kita akan mengaturnya di lain waktu. Baik. Pantas saja, anak ini berani menantangku. Jadi dia seorang alkemis. Bakat yang luar biasa untuk usianya yang muda. Cepat ikuti aku. Jangan biarkan anak ini meninggalkan kota Indraloka. Nona Muda, Jiatela, meninggang keluarga Sidiwan. Keluarga Setiawan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Orang ini pasti akan sangat berguna bagi keluarga Chandra kita di masa depan. Cecua Wang, ikuti mereka dari belakang. Dan mendanji mereka secara diam-diam. Kau harus memastikan mereka meninggalkan kota Indraloka dengan selamat. Baik, Nona Muda. Tolong cepatlah. Apa sebenarnya yang kau kenakan? Untuk dijual seharga 500 juta rupiah? Elixir. Kau bisa menyempurnakan elixir? Langit dan bumi sebagai tungkuku, di tengah transformasi. Cinnabar menjadi batu. Batu menjadi elixir. Setiap hari menyempurnakan esensi, ki, dan roh untuk membentuk dewa sejati, naik ke 9 surga. Luar biasa, ayah benar ternyata.
Dia bukan hanya Grandmaster bela diri, tapi juga seorang alkemis. Aku mau beli sebungkus rokok. Tunggu sebentar. Keluarlah. Dia benar-benar menemukan kita. Sepertinya kau juga seorang seniman bela diri. Apa itu seniman bela diri biasa? Tidak banyak kemampuan, tapi mulut besar. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Bramantio. Keluarga Shoku adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Indraloka. Aku akan memberimu satu kesempatan. Tanda atau mati. Kau pilih. Aku akan memberimu kesempatan. Tunda atau mati. Kau pilih. Apa maksudmu? Apa maksud kami? Apakah kuali Shenong ada padamu? Kuali Shenong memang ada di tanganku. Jadi itu berarti kau seorang alkemis? Benar. Jujur saja, keluarga Shokami kebetulan membutuhkan seorang alkemis. Apa untungnya bagiku? Jika kau tunduk pada kami, kau tentu akan menerima perlindungan dari keluarga Yo kami. Kau akan punya uang tak terbatas, kekuatan yang tak berani ditentang siapapun, mobil mewah untuk dikendarai, dan wanita cantik siap melayanimu. Bagaimana kalau ini? Aku juga akan memberimu keuntungan. Kuntunggan APA. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Buddy, kau benar-benar tak tahu malu menyambangkan diri. Apa kau tahu siapa aku? Sepertinya kau tidak menerima tawaranku. Kalau begitu, Calo Bejitu à Kuterpak Satangang. mengirim kalian ke kematian. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Surya, Bunuja Antaku, baik, Tuan Muda. Apa hebatnya menjadi anjing? Inilah nasib seekor anjing. Inilah nasib seekor anjing. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, ayahku akan membalaskan dendamku. Sudah selesai bicara? Jilirom. T-dash. Tuan. Ampuni hamba. Tuan. Aku tidak tahu kau seorang yang mulia bela diri. Tolong ampuni nyawaku. Sudah kubilang, aku bukan seniman bela diri. Bukan pula yang mulia bela diri. Aku adalah seorang kultivator. Namaku Etan Xuanyuan. Yang mulia abadi. Yang mulia abadi, ampuni hamba. Yang mulia abadi. Mengampunimu? Jika aku kalah tadi. Apakah kau akan mengampuniku? Anak bawang, mati. Sudah cukup melihat? Keluarlah. Yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Apa yang beku laku conversant bunyi di sini? Nona muda saya mengkhawatirkanmu, jadi dia mengirimku untuk melindungimu secara diam-diam. Melandenji. Apa kau pikir aku butuh perlindungan? Tidak perlu, Tuan Yan. Tenang saja, aku sama sekali tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terungkap. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Jika comment j'écoutis agis. Aku akan membunuhmu. Jemeng. Oh, dan satu hal lagi. Bantu aku membersihkan tempat ini. Baik. Apakah yang kau katakan benar? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Penguasa langit budi, si rank cultivator. Saat aku melihatnya, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Apapun yang terjadi, dia membunuh Bramantio. Sebastian Yo pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sepertinya kita masih belum bisa ikut campur. Segera kumpulkan anggota klub. Aku akan mengadakan rapat keluarga. Baik. Perida Burek, Patriarch, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Kenapa kau panik? Bermantia. Putraku. Siapa pelakunya? Siapa yang membunuh putraku? Aku akan mencabiknya. Melopor. Patriarch, aku sudah menyelesaikan penyelidikan. Hari ini, Tuan Muda Bramantio berada di lelang keluarga Chandra, menawar melawan seorang pemuda. Untuk sebuah tangku alkimia, dia kalah dalam lelang yang menyebabkan konflik. Setelah lelang, saat Tuan Muda Bramantio sedang dalam perjalanan untuk merebut tungku alkimia, dia menghadapi masalah yang juga terlibat adalah pelindung bela diri keluarga kita, Surya. APA. Bahkan Grandmaster bela diri keluarga kita pun bukan tandingannya. Siapakah pemuda ini sebenarnya? Namanya Budi Santoso, dan dia dari kota Tirta. Hari ini, dia rupanya pergi bersama Putri Bayu Pratama, Rina Pratama, ke lelang. Terlebih lagi, di lelang, Nona Muda Chandra juga membelanya. Kalau begitu pemuda ini pasti punya kekuatan. Tapi putraku tidak mari, saya. Aku harus mencari cara untuk menghadapinya. Aku punya rencana. Bicaralah, sejauh yang aku tahu, Budi Santoso kemungkinan sedang mencari 3 artefak agung. 3 artefak agung? Dia pertama kali mendapatkannya di kota Tirta. Dia mendapatkan pedang Xuanyuan. Kemudian, di kota Indraloka, dia mendapatkan kuali Shenong. Target berikutnya hanya ada 1, dan itu adalah lonceng kekacauan. Lanjutkan, dan lonceng kekacauan akan muncul dalam seminggu. Di Majelis Dao. Mengapa kita tidak mengundangnya ke Majelis Dao? Kita akan meminta guru Tao Chongsu dari gudang untuk melenyapkannya dalam satu serangan. Bagus, cepat pergi. Baik. API. Keluarlah. Tangan kiri untuk Yang. Tangan kanan un tuki. Yin dan Yang menyatu, mengubah segala sesuatu.
Apakah ini kesengsaraan langit yang legendaris? Ini buruk. Sepertinya, siram bijak telah turun ke tanah kami. Eliksir emas 9 revolusi. Luna terselamatkan. Luna, bagaimana perasaanmu? Dadaku tidak terasa sesak lagi. Dan hatiku tidak sakit. Benarkah? Dokter, M'as convaincu. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Dan belum pernah terlihat. Tanda-tanda vital Luna. Semuanya telah kembali normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah keajaiban. Yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah medis. Luna, penyakitmu akhirnya sembuh. Bu, apakah penyakitku sudah sembuh? Ya, Luna, kenapa kau sudah bangun dari tempat tidur? Bu. Nenek, Luna sudah sembuh. Aku tidak perlu minum obat lagi. Dan nenek tidak akan diganggu lagi. Benarkah? Benar, Bu, lihatlah sendiri. Bu, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Selama Luna sehat, itu yang terpenting. Kesula thank you. Tidak berarti apa-apa. Oh, Padi. Kau sebaiknya tetap pergi ke keluarga Liu. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua Ayu, dan kakek nenek Luna. Darah lebih kental dari air. Baiklah, Bapak Wali Kota, jangan khawatir. Kami pasti bisa menyelesaikan masalah jembatan lintas laut. Jangan khawatir, Bapak Wali Kota. Kami akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Baiklah, Apa kata wali kota? Wali Kota berkata, kita harus membangun jembatan lintas laut. Sesuai kontrak, TAPI, kita tidak punya dana lagi. Kalau begitu, bagaimana jika kita melanggar kontrak? Apa yang akan terjadi? Ini adalah kontrak dengan Wali Kota Kota Tirta. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, kita mungkin menghadapi hukuman penjara. Mungkinkah? Lanjut, mencoba menghancurkan keluarga Liu kita? aku punya solusi. Buddy, APA yang kalau cooking di sini? Keluarga Liu kami tidak menyambutmu. Victor. Nyonya Yu. Jangan panggil aku Victor. Aku tidak punya menantu sepertimu. Ayah, Victor, aku bisa membantu keluarga Liu bangkit kembali. Apa katamu? Kau punya solusi? Benar. Katakan pada kami. Kita bisa mengadakan konferensi penggalangan dana dan mengumpulkan dana dari publik. Kemudian, menggunakan model kepemilikan saham, kita bisa membagikan keuntungan kepada para investor ini. Aku sudah menghitung bahwa pembangunan kembali jembatan ini akan memakan biaya 4 miliar rupiah. Kemudian, Setelah jembatan dibuka dan kita mengamankan hak operasional komersial jembatan, hanya akan memakan waktu 10 tahun. Baji kita tu. Mengembalikan semua biaya kita. Bisnis seperti ini, menurutku, adalah sesuatu yang akan menarik minat banyak orang. Victor, ini mungkin benar-benar sebuah solusi. Anak ini benar-benar punya ketajaman bisnis. Baiklah, kita akan lakukan seperti katamu. Jika kita bisa berhasil mengatasi krisis ini, maka aku akan mengakuimu sebagai menantuku. Kudengar keluarga Liu mengadakan konferensi penggalangan dana untuk proyek jembatan lintas laut untuk mengumpulkan dana, dan itu bahkan IDE Ethan. Bapak-bapak, bagaimana menurut Anda? APA. Ethan, si manis itu lagi. Aku tidak peduli tentang yang lain. Aku tidak akan menyumbang sepeser pun. Jika kedua patriar tidak berkontribusi, aku juga tidak. Aku ingin Ethan di kota Tirta mati tanpa tempat pemakaman. Dan aku sarankan ketiga keluarga besar kita mengeluarkan pernyataan bersama. Siapapun yang berani menghadiri konferensi penggalangan dana keluarga Liu akan menjadi musuh ketiga keluarga besar kita. Mari kita lihat bagaimana dia akan mengumpulkan dana sekarang. Dengan ketiga keluarga besar kita bertindak, kita akan memutus jalan hidup Ethan dan keluarga Liu. Tepat sekali, putuskan jalan hidupnya. Tuan, kabar buruk. Ini berita buruk sekali. Tuan, ini bencana. Ada APA? Bicara perlahan, keluarga Wu, He, dan Li bersama-sama mengeluarkan pernyataan, memimpin bokot konferensi penggalangan dana kami. Dan mereka juga berkata bahwa siapapun yang menghadiri konferensi akan menjadi musuh ketiga keluarga besar. APA. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ini semua salahmu, kau pembuat onar kecil. Jika bukan karenamu, mengapa keluarga Liu kita menjadi sasaran ketiga keluarga besar? Pergi. Hanya 3 keluarga besar, mereka tidak berarti apa-apa. Sudah sampai begini, dan kau masih menyombongkan diri? Jika bukan karenamu, mengapa keluarga Liu kita jatuh ke kita ini hari ini? Victor, bagaimana persiapan konferensi penggalangan dana? Hamper, saya. Tapi sekarang setelah ketiga keluarga besar berbicara, siapa di kota Tirta yang berani mendukung kita? Sekarang, kita binasa. Karena kita binasa bagaimanapun juga. Mengapa tidak bertarung sampai mati? Peluang. Selalu diraih. ayah, tolong percayai Ethan sekali lagi. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Aaron. Aku tahu, kau pasti akan membantuku. Tidak, Aaron.
APA, apa artinya ini, Victor? Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan Ethan kepada ketiga keluarga besar. Tidak ada hasil yang baik dalam menentang mereka. Aaron Chow, jika kamu di sini untuk menunjukkan dukunganmu hari ini, aku, Victor, akan sangat berterima kasih. Tetapi jika kamu di sini untuk melontarkan komentar sarkastik, maka pergilah. Percayalah sejauh mungkin diriku. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk menasihatimu. Dan beginikah caramu bicara padaku? Tiga keluarga besar telah membokot keluarga Liu. Mari kita lihat siapa yang berani muncul dan mendukungmu. Dengan sikap seperti itu, kamu pasti akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Cepat menjauhkan dirimu dari Ethan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika kamu tetap keras kepala, maka tiga proyek yang kita kerjakan sama-sama tahun ini, semuanya akan dihentikan. Kamu, Aaron Chow, aku akhirnya melihatmu dengan jelas. Jika kamu ingin menghentikan, hentikan saja. Aku tidak butuh puluhan juta rupiah. Sekarang percayalah. Baiklah, tunggu saja. Ayah, sudah hampir jam 9, dan tidak ada seorang pun di sini. Kurasa semua keluarga besar dan kecil di kota Tirta, dan siapapun yang punya status, mungkin tidak akan terlibat. Siapapun yang terlibat berarti mencari mati. Ethan, oh Ethan, manis sekali, masih saja polos. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan dari situasi putus asa ini untuk keluarga Liu. Tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu lagi di sini. Tidak ada yang datang. Benar, benar, benar. Ayo pergi. Tuan Jackson, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Jackson bisa ada di sini? Mungkinkah Ethan benar-benar punya koneksi dengan Tuan Jackson? Ethan, Vincent, aku tertahan oleh hal-hal sepele dan terlambat selangkah. Mohon maafkan aku, Tuan Jackson, Anda datang sendiri. Aku, Vincent, benar-benar terhormat. Aku di sini bukan karena alasan lain, selain untuk berlangganan saham investasi senilai $2 miliar. Tidak masalah, Tuan Jackson, kontribusi Anda yang murah hati. Aku, Vincent, akan selamanya berterima kasih. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku permisi sekarang. Bagaimana ini mungkin? Karena Tuan Jackson bersedia di jembatan lintas laut dan menginvestasikan $2 miliar. APA yang telah Vincent lakukan untuk pantas menerima budi baik Tuan Jackson. Lalu tiga keluarga kami yang menghalangi penggalangan dana keluarga Liu. Bukankah itu akan membuat kami duri dalam mata Tuan Jackson? Duri dalam sisinya? Apa yang harus kita lakukan? Siapa ini? Bukankah ini Nona muda dari keluarga Chu dari Metropolis? Nona, saya Pak Anda. Saya Clara Chandra, dari keluarga Clara di kota Indraloka. Saya datang khusus untuk konferensi penggalangan dana ini. Nona muda Clara. Nona Clara, kami tidak tahu Anda kan Bergman Hatter. Mohon maafkan kami karena tidak menyambut Anda lebih awal. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Nona Clara. Tuan Santoso, kita bertemu lagi. Nona Clara. Nona Clara mengenal menantu saya. Maksud Anda, Tuan Santoso adalah menantu Anda? Ya, benar. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat kepada pemimpin keluarga Lestari. Anda benar-benar punya menantu yang luar biasa. Anda terlalu memuji saya, Nona Clara. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Untuk konferensi penggalangan dana ini, berapa banyak dana yang masih dibutuhkan? Untuk proyek jembatan lintas laut? Melapor kepada Nona Clara. Kami masih membutuhkan $2 miliar. Bagus. $2 miliar ini. Keluarga Clara saya akan menyediakan semuanya. Kalau begitu, kami benar-benar berterima kasih, Nona Clara. Pemimpin keluarga Lestari, langit membantu yang pantas. Bagaimana mungkin keluarga Lestari pantas menerima pengakuan seperti itu dari keluarga Clara di kota Indraloka? Sepertinya rencana kita untuk menghalangi upaya penggalangan dana keluarga Lestari Telegago dengan Tuan Pratama dan keluarga Clara. Maksud saya, mendukung mereka. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Lestari? Lihat, lebih banyak mobil berdatangan. Keluarga setiawan dari kota Indraloka, APA. Keluarga setiawan dari kota Indraloka, aku tidak percaya. Hanya sebuah konferensi penggalangan dana bisa menarik perhatian. 4 keluarga besar, 2 keluarga telah tiba sekarang. Sepertinya keluarga Lestari akan segera mencapai kesuksesan besar. Pelayan keluarga setiawan, kami tidak tahu Anda akan berkenan hadir. Mohon maafkan kami karena tidak menyambut Anda lebih awal. Bawa masak kedai kami. Pelayan keluarga setiawan. Apa ini? Buka itu. Keluarga setiawan mendoakan pemimpin keluarga Lestari, promosi dan kemakmuran, keberuntungan besar dan nasib baik. Anjing Gyeongbek. Apa katamu? Alih-alih menjadi manusia yang layak, kau bersikeras menjadi anjing. Siapa yang kau sebagai anjing? Petit Maini, kurasa lebih baik disisihkan untuk Tu as mu ta keluarga setiawan.
Dasar bocah, kau benar-benar punya kemampuan. Sepertinya, kau yang mempunyai trauma kami. Jangan lupa, sejak zaman dahulu, membunuh dihukum mati. Aku hanya tahu bahwa, sejak zaman dahulu, yang kuat dihormati, dan pemenang adalah raja. Hanya seorang Grandmaster, sombong sekali. Tidakkah kau tahu, selalu ada gunung yang lebih besar, dan orang yang lebih mampu? Aku hanya tahu bahwa, di dunia ini, hanya aku yang tertinggi. Karena kau mengaku kuat, maka, majelis Dao dalam 3 hari. Menanti kehadiranmu. Selamat tinggal. Pari, bagaimana kau menyinggung keluarga Setiawan? Aku baru saja mendengar kepala pelayan Setiawan berkata, "Oh kau membunuh tuan muda keluarga Setiawan." Aku sudah membunuhnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Kau telah mendatangkan pada dirimu sendiri bencana besar. Keluarga Setiawan di ibu kota adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kau membunuh putra satu-satunya. Bagaimana mungkin mereka membiarkanmu lolos? Wisnu. Keluarga Setiawan, di mataku, tidak berarti apa-apa. Sampong. Keluarga Setiawan adalah salah satu yang terbaik, termasuk yang terkuat di seluruh Kekaisaran Sia Agung. Mereka jual melampaui siapapun. Dari tempat kecil seperti kota Tirta. Tuan Santoso, ayahku dan aku sudah membicarakannya. Kali ini, keluarga Chu kami akan melindungimu sepenuhnya. Nona Chandra. Apakah kau mengasihani aku? Bukan itu maksudku. Hanya saja dengan kekuatan keluarga Setiawan, kau tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Aku tidak membutuhkannya. Maaf, tapi aku tidak butuh perlindunganmu. Bukankah mereka ingin balas dendam? Aku siap menghadapi mereka kapan saja. Ayo pergi. Sekarang, Budi sudah tamat. Telah menyinggung keluarga Setiawan dari ibu kota. Dia hanya mencari mari. Kesombongan menantang langit. Dan bencana pasti akan mengikuti. Sekarang, mari, telah membuat kekacauan besar. Bahkan Tuan Bayu tidak akan bisa melindunginya. Sepertinya majelis Dao ini akan menjadi malapetaka Budi. Guru, silakan duluan. Majelis Dao ini. Apakah kau tahu asal-usulnya? Aku sudah mendengar sedikit tentang majelis Dao, Guru. Aku dengar setelah Dao hancur, 3 pemimpin sekte dari Wudang, Amei, dan Kunlun sedang bersiap untuk bersama-sama memulai ulang Dao. Ini adalah acara besar untuk dunia kultivasi. Setelah Dao hancur, Wudang, Amei, dan Kunlun, 3 Grandmaster sedang bersiap untuk memulai ulang tatanan kosmik secara bersama-sama. Ini adalah acara besar bagi dunia kultivasi. Manusia fana biasa berani bermimpi mengaktifkan Dao, mereka hanya melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Guru, ketiga Grandmaster ini adalah kekuatan teratas dunia kultivasi Grand Sia. Tidak ada Paul mereka mereka. Apa? Kau tidak percaya pada kekuatanku? Guru, hamba tidak berani. Oh benar, ini adalah mensyah nomor 1 di kota Tirta. Kartu kunci untuk Villa Kaisar nomor 1. Villa ini adalah hadiah dari muridmu. Coopération. Aku akan menerimanya untuk saat ini. Dalam 7 hari, muridmu berencana mengadakan perjamuan yang mulia abadi untukmu. Pada saat itu, seluruh kota Tirta, bahkan seluruh rakyat Kekaisaran Sia Agung, semuanya akan menyaksikan kejayaanmu, Guru. Memang sudah waktunya. Untuk mengungkapkan identitasku, masalah ini akan kuserahkan padamu. Aku akan berangkat hari ini, untuk menghadiri majelis Dao. Saat aku kembali, aku bisa menghadiri perjamuan yang mulia abadi. Baiklah, Guru. Ini adalah lonceng kekacauan legendaris. Konon katanya, ini adalah artefak dari dewa kuno, Dong Huang Tai. Lonceng kekacauan tidak bisa dibunyikan oleh orang biasa. Konon katanya ia memiliki 9 dentang. Seseorang yang bisa membunyikannya sekali sudah sangat berbakat. Seseorang yang bisa membunyikannya 3 kali adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Semua, berlutut bersamaku untuk menyambut 3 Grandmaster. Selamat datang, Grandmaster. Iko, 3 Grandmaster telah tiba. Beraninya kau tidak berlutas, kau mencari mati? Iko, 3 Grandmaster telah tiba. Beraninya kau tidak berlutas, kau mencari mati? Iko, 3 Grandmaster ada di sini. Cepat berlutut. Mengapa aku harus berlutut? Grandmaster hadir secara pribadi, dan kau berani tidak hormat? Kau benar-benar pantas mati. Orang bodoh ini tidak tahu apa yang baik tanya. Dia tidak tahu betapa kuatnya 3 Grandmaster. Aku berani berlutut, tapi hari ini, tidak ada yang berani menerimanya. Dia menolak tunduk pada Grandmaster, dan bahkan berani berbicara begitu angkuh. Aku akan menebasmu sekarang juga. Hentikan. Dia hanyalah manusia fana biasa. Apakah dia tunduk atau tidak? Tidak masalah. Turunkan saja dia dari gunung. Grandmaster. Orang ini adalah cacing yang membunuh putraku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. APA. Kau membunuh murid kesayanganku. Beitu. Dia pantas mati. Apa katamu? Tidakkah kau tahu? Nyawa dibayar nyawa? Yang kutahu adalah, sejak zaman kuno, yang kuat dihormati. Beraninya kau. Di depan kami bertiga, kau masih berani menyebut dirimu kuat? Apakah kau bosan hidup? Bayu mencoba mencuri kuali alkimiku, membunuhku untuk membungkamku, dan memaksaku tunduk. Aku hanya tidak punya pilihan selain melenyapkannya. Apakah aku salah? Karena kau bisa membunuh Bayu, kau pasti juga seorang cultivator. Melihat kami bertiga,
kau seharusnya berlutut dan memberi hormat. Memberi hormat? Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Aku hanya berlutu kepada Langi dan Bumi, dan bersuju kepada orang tuaku. Selain itu, tidak ada orang lain yang akan kutunduki. Orang gila yang lansang, jika Grandmaster adalah raksasa kultivasi, siapa yang tidak bisa menerima hormatmu? Oh, benarkah? Jika aku berani berlutut, Apakah kau berani menerimanya? Sembahan semut, apa yang tidak bisa kuterima? bagus. Sujud pertama. Aku berharap 3 Grandmaster mendapatkan keberuntungan abadi selamanya dan hidup selama pegunungan selatan. Dao memperingatkan kita. Mengapa Dao memperingatkan kita? Kita tidak bisa mencari tahu alasannya. Titan dan Cosmic, Kako. Sudah kubilang, kau tidak bisa menahan sujudku. Peringatan dari Dao ini bukan salahku. Beraninya kau. Kau hanyalah kultivator rendahan yang tidak berarti. Bagaimana mungkin kau bisa memengaruhi tatanan kosmik? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan tidak sopan. Ethan, berhenti bicara, cepat berlutut, dan sembah 3 Grandmaster untuk mengampuni nyawamu. Sujud kedua, aku berharap 3 Grandmaster mendapatkan kesempurnaan pahala dan keberuntungan tak terbatas. Grandmaster, APA, yang sebenarnya terjadi, mungkinkah ini karena anak bawang ini, Master Hill? Bagaimana mungkin manusia fana seperti dia mengganggu Titan dan Cosmic? Pasti karena kita bersiap untuk memulai ulang Dao, sehingga kita membuat langit murka. Mungkinkah tindakan kita memulai ulang Dao bertentangan dengan langit? ITU Master Hill, aku sudah meramalkannya. Hari ini adalah hari keberuntungan besar dengan bantuan seorang terpilih. Apa yang salah? Memulai ulang Dao hari ini tidak salah. Hanya saja, orang yang bisa mencapai ini bukanlah 3 Grandmaster. Omong kosong. Selen, kita bertiga. Siapa lagi di sini yang bisa memulai ulang Dao? Kesengsaraan Castle ini pasti ujian dari Dao. Hanya dengan mengatasi kesengsaraan ini, kita bisa memulai ulang Dao. Dasar bocah, cepat, berlutut dan sembah. Kau yakin masih ingin aku berlutut? Berhenti bicara omong kosong. Berlutut. Ketika langit mengirim bencana, seseorang mungkin masih bisa selamat. Tapi ketika kau mendatangkan bencana pada dirimu sendiri, tidak ada jalan keluar. Kesengsaraan langit, ini adalah kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit telah turun. Siapa yang membuat Dao murka sehingga mendatangkan malapetaka seperti itu? Grand Master, Sujud ini akan membawa kebangkitan meteorik. dan kenaikan ke keabadian. Grandmaster, Haruskah aku berlutut lagi? jangan berlutut. Jangan berlutut, teman muda. Ingat ini, bukan berarti aku tidak mau berlutut, tapi kalian tidak pantas. Pasti karena kita bertiga memulai ulang Dao hari ini, seharusnya tidak terlalu terpaku pada formalitas kosong ini. Kita menunda waktu yang baik untuk pembukaannya kembali. Itulah mengapa Dao terus memperingatkan kita. Tepat sekali. Dasar bocah, setelah kita memulai ulang Dao, kau bisa bersujud nanti. Belum terlambat. Bagus, aku siap kapan saja. Waktunya telah tiba. Aku menyimpulkan 64 heksagram langit awal. Aku menghitung bahwa Dao telah hancur dan alam fana pasti akan menghadapi bencana besar. Hari ini, 3 sekte abadi agung kita hadir untuk memulai ulang tatanan kosmik, memiliki Kisimbangkan langit dan bumi, siklus 6 alam, dan mencegah semua makhluk dari penderitaan yang luar biasa. Hari ini, kita akan memilih yang terpilih untuk membantu kita menggunakan artefak ilahi kuno, Lonceng Kekekawan, untuk memulai ulang tatanan kosmik. Mari kita mulai. Hari ini, siapapun yang bisa membunyikan lonceng kekacauan paling banyak akan menjadi yang terpilih. Siapa yang bersedia maju dan mencoba? Melapor kepada para Grandmaster, Mirid Ani Haryani, baru saja menembus tahap pemurnian Ki, dan ingin meringankan beban Anda. Dikabulkan. Ingat, lonceng kekacauan adalah artefak ilahi kuno. Orang biasa tidak bisa membunyikannya. Itu hanya akan menyebabkan luka dalam. Seorang cultivator, Ialam Champion, hanya bisa membunyikannya sekali. Cultivator Pemurnian Chi, hanya bisa membunyikannya 2 kali. Kultivator pembentukan fondasi, bisa membunyikannya 3 kali. Seperti kita, kultivator inti emas, bisa membunyikannya 4 kali. Mereka yang memaksakannya, hanya akan melukai organ dalam mereka. Dia vu quand Yang terpilih. Kau membuatnya memaksakan lonceng, hanya untuk mengirimnya ke kematian. Dasar anak bodoh. Apakah kau tahu berapa banyak kultivasi yang dibutuhkan untuk tahap pemurnian Ki? Tahap pemurnian Ki, apa itu, bahkan tidak layak disebut. Sampong. Ethan, cultivator ini sudah memasuki tahap pemurnian Ki, tidak seperti keahlian amatirmu. Jika Jiabukan yang terpilih, apakah kau? Ethan, diam, para Grandmaster. Murid ini akan pergi membunyikan lonceng sekarang untuk membuat manusia biasa ini benar-benar yakin. Jason Chong, dengan fondasi kokohnya, membunyikannya sekali, tanpa tekanan. 2 kali. Memang, dia adalah prospek kultivasi yang baik, dengan bakat luar biasa. Jika dia bisa membunyikannya sekali lagi, dia pasti akan menjadi hari ini yang terpilih. Aku rasa dia tidak bisa membunyikannya untuk ketiga kalinya. Nah, begitu aku membunyikannya ketiga kalinya, aku akan membuatmu diam selamanya. Aku
Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, Paling tidak kau akan terluka. Baling Buruk Kuakan Keilangan Semua Cultivasimu. Giant, buka matamu dan lihat dengan jelas bagaimana aku membunyikannya untuk ketiga kalinya. Jason Jump. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya bisa membunyikannya 2 kali. Sepertinya dia bukan yang terpilih. Bukankah sudah kubilang? Kau masih tidak percaya padaku? Bagaimana kau tahu? Sang Grandmaster sudah mengatakannya, jadi tidak aneh kalau dia tahu. Fire Q Cobalt. Jason. Biar aku yang melakukannya. Bahkan jika kalian semua datang, kalian tetap tidak bisa membunyikan lonceng kekacauan untuk ketiga kalinya. Nah, aku sudah muak denganmu. Perkai kekawakuakan. Membelahmu menjadi 2 dengan pedangku hari ini? Kalau begitu, coba saja. Kau. Chloe, jangan marah padanya. Membunyikan lonceng kekacauan adalah hal yang penting. Fire Q Cobalt. Biar aku yang melakukannya. Sepertinya, hari ini kita tidak bisa memilih yang terpilih. Hanya jika kita bertiga, bertindak bersama, kita bisa membunyikan lonceng kekacauan, dan memulai ulang tatanan kosmik. Bahkan jika kalian bertiga menggabungkan kekuatan kalian, hasilnya akan sama. Manusia Fana. Bermimpi mengaktifkan tatanan kosmik, bukankah itu lelucon besar? Ethan, apa kau gila? Apa kau tahu tingkat kultivasi 3 Grandmaster? Bagaimana bisa anak bawang sepertimu mengkritik mereka? Semuanya, bahkan jika 3 Grandmaster berjiwa besar dan membiarkannya pergi, keluarga Yoku akan tetap membunuhnya untuk membalaskan dendam putraku, keluarga yang akan membantumu. Hyoyargashian, si Chuchu. Semuanya, jangan marah. Orang ini kata dalam tempurung, jadi dia sombong dan berbicara sembarangan hanya karena dia tidak mengerti kekuatan ilahi kami para kultivator inti emas. Sepertinya hari ini adalah kesempatan bagus untuk menyaksikan kekuatan kami. Baiklah, kalau begitu, tunjukkan apa yang kalian punya. Seperti yang diharapkan dari para master kami, kultivasi Marika Vegeta Mendelam. Mereka membunyikannya untuk ketiga kalinya dengan mudah. Ethan, kau lihat, inilah kekuatan 3 Grandmaster. Mereka benar-benar membunyikannya 4 kali. 3 Grandmaster benar-benar memiliki kekuatan magis tak terbatas. 4 bunyi, tinggal 1 lagi, dan mereka akan membunyikan yang kelima. Sejak zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah bisa membunyikan lonceng kekacauan untuk kelima kalinya. Hanya 1 bunyi lagi, dan mereka bisa membangkitkan lonceng kekacauan, dan memulai ulang tatanan kosmik. Dengan 3 Grandmaster memulai ulang tatanan kosmik, ras manusia kita akan lolos dari bencana besar langit dan bumi, dan akan dihormati oleh generasi mendatang, selama ribuan tahun. Kupikir ini sejauh yang bisa mereka capai. Jika mereka mencoba memaksakan bunyi kelima, Tidak akan mereka akan kehilangan semua kultivasi mereka. tetapi nyawa mereka sendiri Akan dalam bahaya. 1 bunyi lagi, dan itu akan menjadi yang kelima. Lalu kita bisa membangkitkan lonceng kekacauan dan memulai ulang tatanan kosmik. Dengan kekuatan gabungan kita bertiga, kita pasti bisa mengelola bunyi kelima ini. Sukses atau gagal bergantung pada satu gerakan ini. Kita harus mengerahkan segalanya, tanpa menahan diri. Telapak Tai Chi ilahi, Telapak kapas pelebur tulang. telapak Fajra perkasa. Tiga Grandmaster. Bagaimana ini? Mungkin, bahkan ketiga Grandmaster pun gagal. Siapa lagi? Yang bisa memulihkan tatanan kosmik? Apakah langit mencoba menghancurkan ras manusia kita? Aku tidak percaya, bahkan dengan kita bertiga, kita tidak bisa membunyikannya untuk 5 kalinya. Lonceng kekacauan. Sepertinya, tak satu pun dari kita bertiga bisa melakukannya. Hari ini, kita tidak akan bisa membangkitkan lonceng kekacauan. Gimana? Sang terpilih? Sudah kubilang, bahkan kalian bertiga, digabungkan pun tidak cukup. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membangkitkan lonceng kekacauan dan menyelamatkan ras manusia, yaitu aku. Kurasa kau gila. Ketiga Grandmaster adalah kultivator inti emas. Hanya selangkah lagi dari menjadi abadi duniawi. Jika bahkan mereka tidak bisa membunyikannya, bagaimana mungkin seorang kultivator biasa sepertimu bermimpi membangkitkan lonceng kekacauan dan memulihkan tatanan kosmik? Itu hanya angan-angan. NAK, ini pegunungan kahyangan, bukan tempat bagimu untuk bicara omong kosong. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati, dan jangan mencari kematianmu sendiri. Pari, kau seharusnya tidak bicara begitu sombong. 3 sekte abadi agung tidak bisa dianggap remeh. Bahkan ketiga Grandmaster pun tidak berhasil. Lonceng kekacauan ini, di era ini, tidak ada yang bisa memulainya kembali. Kau pikir kau bisa melakukannya? Silakan coba. Jangan khawatir, aku akan mengurus jenazahmu. Tuan Pari, ketiga Grandmaster sudah gagal. Kau seharusnya tidak naik ke sana. Lonceng kekacauan itu sangat kuat. Satu gerakan salah, bisa merenggut nyawamu. Nona Clara. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membangkitkan lonceng kekacauan, yaitu aku. Sampong, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kalau begitu lihat saja. Bagus sekali, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Dia menggali kuburannya sendiri. Aku yakin dia bahkan tidak perlu membunyikan lonceng kekacauan. Dia akan hancur hanya oleh kekuatannya. Langit melindunginya. Tolong lindungi Tuan Budi dan jaga dia tetap aman.
dia benar-benar membunyikannya sekali. Sepertinya anak ini punya taring juga. Tuan Buddy, tolong berhenti. Apa kau mencoba membunuh dirimu sendiri? Dia benar-benar membunyikannya untuk kedua kalinya. Buddy, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Aku sudah mencapai tahap pemurnian Ki, dan aku hanya bisa membunyikannya 2 kali. Kau sudah membunyikannya 2 kali. Itu cukup untuk menyelamatkan harga dirimu. Lebih jauh lagi, dan kau pasti akan mati. Penguasa surgawi tak terukur. Langit memiliki kebajikan menghargai kehidupan. Tolong berhenti sekarang. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah cultivator tingkat rendah. Namun dia berhasil membunyikannya 3 kali. Dia pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Sekalipun begitu, dia hanya bisa, sejauh ini. Pemurnian Ki, 2 cincin. Pembentukan fondasi, 3 cincin. Jika kau memaksa lonceng berbunyi lagi, kau pasti akan dimusnahkan. Anak muda, aku melihat bakat luar biasamu. Kau adalah materi yang sangat baik untuk kultivasi. Sekte Wudangku bersedia menerimamu sebagai murid. Berhentilah sekarang. Sekt Imeku juga bersedia menerimamu sebagai murid. Sekt Kanlangku bersedia menerimamu sebagai murid. Yatuhan, Shiga Master Sect, bertarung untuk mengambil junior yang tidak dikenal ini sebagai murid. Ini belum pernah terdengar. Baka, Cirilla, dengan kekuatan 3 sekte agung, tidak mustahil untuk membantumu memasuki alam pembentukan fondasi. Kau pikir kau pantas menjadikanku murid? Bagaimana mungkin? Dia benar-benar membunyikannya kelima kalinya. Mungkinkah kekuatannya telah mencapai level yang sama dengan kita bertiga? Generasi muda sungguh tangguh. Tangguh sekali. Sekalipun begitu, dia sama sekali tidak bisa membunyikannya ke-6 kalinya. Sepanjang sejarah, kultivator perkasa yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba, tetapi tidak ada yang pernah membunyikannya ke-6 kalinya. Aku sudah tahu kemampuan aslimu, tapi kau tidak tahu apa-apa tentang fondasiku. Aku memiliki kultivasi tak terukur. Sementara aku hanyalah kunan-kunan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menandingiku? Ini tidak mungkin. Dia membunyikannya ke-6 kalinya. Mungkinkah dia lebih kuat dari 3 Grandmaster? Mungkinkah dia yang terpilih yang legendaris? Aku tidak percaya. APA yang kita katakan. Kita benar-benar memanggilnya manis. Bahkan jika kita bertiga menggabungkan kekuatan kita tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun darinya. Mungkinkah Ethan benar-benar dewa yang turun dari langit? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Pasti ilusi. Aku tahu. Lonceng kekacauan ini pasti telah ditukar olehnya. Dia mati. Tampaknya semakin sering lonceng kekacauan dibunyikan. Lonceng kekacauan. Kekuatan pantulnya semakin besar. Bukankah itu berarti pemuda ini dalam bahaya? Aku sungguh tidak ingin melihat kehancuran jenius ini. Cincin ke-7. Bisa menyaksikan seumur hidup ini. Lonceng kekacauan berdering 7 kali. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Lihat, lonceng kekacauan. Muncul sebuah baris teks. Langit menciptakan segala sesuatu untuk menopang manusia. Namun manusia tidak punya apa-apa untuk membalas langit. Panah. Lonceng kekacauan memperingatkan kita. Ethan, kau tidak boleh menggunakan lonceng kekacauan lagi. Atau kau akan mendatangkan pembalasan ilahi. Quel objet tu as réuni? Aku akan membuat langit tua ini tidak lagi membutakan mataku. Aku akan membuat bumi ini. Tidak lagi mengubur hatiku. Aku akan membuat semua makhluk hidup. Mange ta wiki en daku. Aku ingin semua dewa lenyap seperti asap. Lonceng kekacauan ternyata berbunyi untuk ke-8 kalinya. Aku tidak percaya reaksi lonceng kekacauan. Begitu kuat, dia benar-benar bisa berdiri di sana tanpa cedera. Siapa sebenarnya dia? Pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi akan datang. Ethan, berhenti. Jangan membunyikannya lagi. Jika ada pembalasan ilahi, Biarlah itu datang hanya tuku. Aduh. Akankah umat manusia terkutuk abadi di neraka? Mungkinkah ini kesengsaraan langit legendaris? Apa yang terjadi? Kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit akan datang. Oh tidak. Tuannya, langit telah mengirimkan tanda-tanda pembalasan ilahi. Tolong segera berhenti. pembalasan ilahi itu tidak berarti apa-apa. Aku telah berkultivasi selama lebih dari 500 tahun. Menanggung. Lebih dari 19.500 kesengsaraan untuk mencapai tubuh seorang langit agung. Pembalasan ilahi tidak berarti apa-apa di mataku. APA, kau bilang kau seorang langit agung? Tuannya, bolehkah aku bertanya siapa sebenarnya kau? Aku memegang titah Kaisar Giok. Memegang tak-tak suanyuan. Menanggongi ular terbandan pura-pura ilahi. Memimpin 5 jenderal petir untuk membersihkan dunia dari segala kejahatan. Un tuk menyelesaikan bencana di seluruh dunia. Dan menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia. Aku adalah Ethan Xuanyuan. Ethan Xuanyuan. Encurquant. Lonceng kekacauan berbunyi 9 kali. Lonceng kekacauan ternyata berbunyi 9 kali. Lihat cepat. Longidan Bumi, Azaludayang Mandalam. Puissé Gudang, akar fondamental. berkultivasi selama berabad-abad untuk mewujudkan kekuatan ilahiku. Tatanan kosmik. Akhirnya telah diaktifkan. Master Santoso, Tuannya.
Tuan Ya, kau sudah bangun. Yang Mulia Abadi, kau mengaktifkan tatanan kosmik dan menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia. Kontribusimu akan bertahan selama ribuan tahun. Kami bertiga ingin menjadi murid Master Santoso. Terimalah sujud murid-muridmu. Karena kalian begitu tulus, baiklah, aku akan menerimamu. Terima kasih, penguasa langit. Ayah, mengapa kau tidak membawa Budi ke perjamuan surgawi? Membawanya, agar dia bisa mempermalukanku, undangan ke perjamuan yang mulia abadi. Aku bersusah payah mendapatkannya. Ayah, bukankah kau bilang, selama konferensi penggalangan dana, mendapatkan dana, kau akan mengakui Budi sebagai menantu Anda? Mengapa kau masih mengingkari janjimu? Konferensi penggalangan dana, satu-satunya alasan kami mengumpulkan uang, adalah karena Tuan Jaka dan keluarga Clara membantu kami. Itu tidak ada hubungannya dengan Budi. Lagi pula, Budi sekarang, telah keluarga Zhou, dia mungkin akan membawa kita, bencana besar. Aku menyarankanmu untuk segera memutuskan hubungan dengannya. Ibu, justru karena itu, Budi seharusnya hadir di perjamuan yang mulia abadi. Jika dia mendapat penghargaan dari yang mulia abadi, apalagi keluarga Yo, tidak ada yang berani menyentuhnya. Siapa yang mulia abadi Ye? Dia adalah abadi duniawi. Kedua setelah satu, tapi di atas semua yang lain. Anak itu Budi, dia ingin mendapatkan bantuan yang mulia abadi, mimpi di siang bolong. Ayah, aku punya kabar besar. Baiklah. Jangan terburu-buru, ceritakan perlahan. Apa beritanya? Tampaknya Yang Mulia Abadi tinggal di Villa Kaisar nomor 1, dan Tuan Jaka bahkan mengaturkan villa itu untuknya. Villa Kaisar nomor 1? Ya, bagus. Setra bawa hadiah kita, dan kunjungi dia di Villa Kaisar nomor 1. Yang Mulia Abadi benar-benar luar biasa kuat. Jelas ada seseorang di dalam. Tapi aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Kilyargawu, Jimas, menyapa Yang Mulia Abadi. Pergi sana. Yang Mulia Abadi benar-benar luar biasa kuat. Hanya dengan satu raungan singa, dia membunuhku. Untungnya, aku punya sumsum giok pelindung kehidupan yang ayahku berikan padaku. Jaka tidak. Aku sudah mati sekarang. Yang Mulia Abadi, suatu hari nanti, aku akan membuatmu melayani keluarga Wu. Baiklah, apakah kau melihat Yang Mulia Abadi? Tidak. Yang Mulia Abadi benar-benar seorang master yang tidak pamer. Tapi bahkan dari balik pintu, raungan singanya melukaiku. Bahkan liontin giok pelindung kehidupanku hancur. Bagaimana bisa hancur? Aku baru saja di pintu masuk Villa Kaisar nomor 1, mencari audiensi dengan Yang Mulia Abadi. Dia hanya berkata pergi sana, dan kemudian, aku terlempar. Satu kata saja membuatmu terlempar, suaranya seperti guntur yang menggelegar, meledak tepat di telingaku. Suaranya seperti guntur yang bergulir. Aku tidak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan. Mungkinkah Yang Mulia Abadi telah alam jiwa baru lahir? Tapi mengapa dia menyerangmu tanpa alasan? Mungkinkah Yang Mulia Abadi telah alam jiwa baru lahir? Tapi mengapa dia menyerangmu tanpa alasan? Mungkinkah Yang Mulia Abadi hanya sedang kesal hari ini? Omong kosong. Yang Mulia Abadi telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Temperamennya melampaui orang biasa. Bagaimana mungkin dia menyerangmu tanpa alasan? Pasti kau telah menyinggung perasaannya. Ayah, aku bahkan belum pernah bertemu Yang Mulia Abadi. Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Kalau begitu itu tidak masak aku. Baiklah, ayah. Besok adalah perjamuan Yang Mulia Abadi. Nanti kebenaran akan terungkap. Keluarga Liu, silakan ke sini. Aku tidak pernah menyangka keluarga Liu kami di perjamuan Yang Mulia Abadi ini akan benar-benar duduk di bar sam paling depan. Menurut lo, Yang Mulia Abadi mungkin menyukai putri kita? Itu mungkin. Dia adalah wanita tercantik di kota Tirta. Halo budget keluarga Lu kita. Bukankah kita akan segera naik daun? Ayah, Ibu, kalian bicara apa? Kalau kalian terus bicara omong kosong, aku akan menyuruh seseorang menjahit mulut kalian. Bari, beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Apakah kau memberontak melawan langit itu sendiri? Bari, bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Lihat dia, pakaian macam apa yang dia kenakan hari ini? Dia hanya koki di sini hari ini. Benar. Aku memang koki hari ini. Meskipun hari ini adalah perjamuan Yang Mulia Abadi, ini juga ulang tahun Ayu. Aku sedang menyiapkan perjamuan kejutan, ulang tahun untuknya. Sayang, terima kasih. Ayo duduk. Duduk. Mengapa anggota staf diizinkan duduk bersama kami? Sepanjang hidupku, aku pernah mendengar tentang meminjam uang dari orang lain, tapi aku belum pernah mendengar tentang menggunakan perjamuan orang lain untuk merayakan ulang tahun. Baiklah. Aku masih punya urusan. Aku pergi sekarang. Pergi? Tunggu, Bari. Bayar kibri tahu kau. Meja ini, kau tidak pantas untuk diduduki. Apalagi di tempat terhormat seperti ini. Lihat, bahkan orang-orang dari kota Tirta, empat keluarga besar duduk, lebih di belakang. Kau hanya seorang koki. Tidakkah kau takut meninggal? Yang Mulia Abadi dan Tuan Chen? Aku masih punya urusan yang harus diselesaikan. Bicaralah sendiri. Sepertinya semua tokoh terkemuka dari Tenggara telah tiba. Patriarch Wu, silakan.
Bagaimana bisa mereka duduk di meja nomor 1? Aku juga tidak mengerti. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan naik daun. Kereza, keluarga Liu pasti mendapat dukungan dari Tuan Chen. Mungkin mereka bahkan membuat Ayu tidur dengan Tuan Chen. Kalau tidak, mengapa Tuan Chen menginvestasikan $2 miliar pada mereka? Wanita itu, Ayu Lestari. Begitu aku berhasil mendapatkannya, aku akan senang menghancurkannya. Tuan Pratama. Tuan Pratama, Yang Mulia Abadi Eko, kapan dia akan tiba? Yang Mulia Abadi Eko, dia sudah di sini, jadi itu berarti dia sudah ada di antara kita di perjamuan. Yang Mulia Abadi ini benar-benar misterius dan tak terduga. Seperti kata pepatah, orang hebat bersembunyi di antara keramaian. Yang Mulia Abadi bisa menyembunyikan dirinya di dalam perjamuan tanpa disadari. Paling tidak, itu berarti tidak ada seorang pun di sini yang mengenalinya. Sangka Master sejati tidak pamer. Berapa banyak orang dalam hidup ini yang bisa bertemu langsung dengan Yang Mulia Abadi? Hari ini, aku benar-benar beruntung. Sudah dengar? Yang Mulia Abadi baru saja menyelesaikan satu lagi prestasi besar. Prestasi besar APA. Ku dengar di konferensi Dao Surgawi. Dia Sandarayan membangkitkan lonceng kekacauan. Dan lebih dari itu, dia memulai ulang Dao Surgawi. Bahkan para pemimpin 3 sekte abadi agung telah menjadi muridnya. Ya Tuhan, Yang Mulia Abadi ternyata begitu menakutkan kuatnya. Sekarang, tidak hanya kota Tirta, tetapi seluruh kekaisaran Sia Agung harus mulai sekarang mengakui Yang Mulia Abadi sebagai yang tertinggi. Baiklah. Hawakan Sedra bisa bertemu dengan Yang Mulia Abadi. Aku bisa jamin, identitasnya pasti akan mengejutkan kalian semua. Iko. Kenapa kau kembali lagi? Dan kau mengganti pakaianmu. Aku mengganti pakaianku. Apa urusannya denganmu? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Iko, ini perjamuan Yang Mulia Abadi, bukan rumahmu. Kau tidak bisa seenaknya sendiri. Bukankah menyinggung keluarga Yao saja sudah cukup? Apa kau juga ingin menyinggung Yang Mulia Abadi Eko? Oh, benarkah? Yang Mulia Abadi Eko? Sayang sekali. Yang Mulia Abadi Eko ada tepat di depan kalian. Tapi kalian semua terlalu buta untuk melihatnya. Iko, beraninya kau mengaku sebagai Yang Mulia Abadi? Kau mencari mati? Tidak masalah jika kau ingin mati, tapi jangan seret keluarga Ayu bersamamu. Bari, dia akan membuat keluarga Ayu terbunuh. Cek, pikirkan sesuatu untuk kami. Dengan ini saya umumkan bahwa keluarga Ayu memutuskan semua hubungan dengan Eko. Nona Clara, apa yang terjadi barusan? Nona Clara, ini bukan apa-apa. Ini hanya masalah keluarga Castle. Ini. Bukan masalah kecil. Mereka mencoba memutuskan hubungan antara aku dan keluarga Ayu. APA, benarkah itu? Nona Clara, Eko ini, dia menyinggung keluarga Yao. Keluarga sederhana kami, tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Jadi ini tentang itu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Karena keluarga Yao sudah dimusnahkan. APA. Keluarga Zhou telah musnah. Kapan itu terjadi? Baru 2 hari yang lalu, di Majalis Dao, pemimpin keluarga Yao mencoba membunyikan lonceng kekacauan, tetapi terluka oleh kekuatan serangan balik lonceng kekacauan, dan meninggal karena organ dalam yang pecah. Ya Tuhan, kekuatan lonceng kekacauan, sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar Budi berkata, keluarga Ayu MU ingin memutuskan hubungan dengannya. Benarkah itu? Benar. Anak ini, dia sangat ceroboh. Beraninya dia menyebut dirinya Yang Mulia Abadi. Dia benar-benar karismatik. Karena keluarga Ayu MU telah memutuskan hubungan dengan Tuan Santoso. Aku ingin tahu apakah Anda akan mengizinkanku untuk mengambilnya? APA. Menggembelna. Aku ingin membuat kontrak pernikahan dengan Tuan Santoso. Dan terikat dalam harmoni selama Seratus kehidupan. Nona Chandra, apakah kau salah? Budi hanyalah pria tampan. Bagaimana mungkin kau tertarik padanya? Beraninya kau memfitnah tunangan Clara Chandra. Apakah kau sudah bosan hidup? Maaf. Aku bicara lancang. Pergi sana. Ya. Pemimpin keluarga Liu, mengenai lamaran yang baru saja kuajukan, apakah Anda setuju? Saya setuju. Aku tidak setuju. Ini. Nona Liu, jika kau bersedia melepaskan Budi, aku bisa menjadikan keluarga Ayu MU keluarga nomor 1 di kota Tirta. Jika kau ingin memasuki dunia bisnis, aku juga bisa membantumu menjadi perwakilan keluarga Clara di Tenggara. Bagaimana menurutmu? Budi adalah manusia, bukan objek. Dia bukan sesuatu yang bisa kau berikan begitu saja. Lagi pula, cinta tidak bisa diukur dengan keuntungan. Aku benar-benar mencintai Budi. Jika dia memilihku, itu adalah keberuntunganku. Jika dia memilihmu, aku tidak akan menghalanginya. Adapun kehidupan mewah, aku sama sekali tidak tertarik. Yang kuinginkan adalah bersama Budi, menjalani kehidupan yang sederhana dan tenang. Gadis ini, apakah kau keras kepala? Nona Chandra memberimu begitu jalan pintas ke surga, dan kau tidak menginginkannya? Kau membuatku sangat marah. Pantas saja dia sangat mencintaimu. Nona Liu, jangan gugup. Aku hanya bercanda. Mari. Nikmati waktu singkat yang tersisa. Setelah perjamuan surgawi selesai, itulah hari kematianmu. Aku justru menantikannya. Kunlun, Ime, Liu Deng, 3 Grandmaster telah tiba. 3 Grandmaster dari Kekaisaran Sia Agung.
menghadiri perjamuan surgawi di Kota Tirta. Kota Tirta akan segera berubah. Ini semua karena Yang Mulia Abadi Kira. Kekuatannya saat ini adalah setara dengan langit agung. Melihat melintasi 9 provinsi Kekaisaran Xia Agung, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Jika keluarga Wuku bisa mengenal orang seperti itu, keluarga Wuku pasti akan melambung menuju kebesaran. Siapakah Yang Mulia Abadi itu? Berstatus mulia. Dan berkarakter mulia. Bagaimana mungkin dia memandang rendah seseorang sepertimu? Pencuri kecil? Dari APA yang kau katakan. Kau kenal Yang Mulia Abadi? Benar. Aku kenal Yang Mulia Abadi. Dan akulah Yang Mulia Abadi. Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kudengar tahun ini. Di saat seperti ini, kau masih menyamar sebagai Yang Mulia Abadi? Ethan, omong kosong apa yang kau lontarkan? Kau sudah bosan hidup? Dia tidak mengkara-era. Dia hanya belum minum obatnya. Baka, hati-hati, kau bisa kehilangan nyawamu. Kurasa orang yang nyawanya terancam. Itu kau. Nyawaku tidak akan aman sebagai putra tunggal dari salah satu dari 4 keluarga besar Kota Tirta. Meskipun tidak terlalu kuat, setidaknya aku sangat kaya. Melihat seluruh Kota Tirta, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku. Bertahun-tahun lalu, kau menyakitiku, melemparkanku ke sungai, mengambil istriku, melukai putriku, dan mematahkan kaki ayahku. Untuk hutang ini, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Manis sekali kau ini. Terus kenapa kalau kau terbunuh, membunuhmu tidak beda dengan menginjak semut? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jadi, kau adalah tiran tanpa hukum, yang tidak mengenal batas. Benar sekali. Aku suka sekali menginjak orang sepertimu. Dan akan kukatakan ini padamu. Begitu aku mendapat persetujuan Yang Mulia Abadi, orang pertama yang akan kuhadapi adalah kau. Kau pikir, aku tidak bisa menyentuhmu hanya karena kau bersembunyi di balik keluarga lu? Sayang sekali kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Apa maksudmu dengan itu? Aku beri kau 3 detik. Berlutut dan mohon belas kasihan. Dan aku bisa memberimu, dan keluargamu, Jalon Keluar. Maksudmu, jika aku tidak berlutut dan meminta maaf kepadamu sekarang, kau akan menghancurkan keluarga putra kami? tepat sekali. Belum lagi malam ini keluarga putra kami akan naik ke kekuasaan dengan berteman dengan Yang Mulia Abadi. Pertimbangkan saja bahwa fondasi keluarga putra kami telah makmur di Kota Tirta selama 100 tahun tanpa jatuh. Apa yang akan kau gunakan untuk menghancurkan keluarga putra kami? Dengan apa? Mulutmu? Aku bilang, aku akan memberimu 3 detik. Kau benar-benar gila. Dia membunuh orang. Lari. Dia membunuh orang. Anakku. Pari, kau monster kecil. Di depan semua orang, di perjamuan Yang Mulia Abadi, kau pelainan penisisiran. Aku belum selesai denganmu. Oh ya, aku baik-baik saja. Kan? Budi benar-benar gila. Di perjamuan Yang Mulia Abadi, dia mengamuk membunuh. Aku memohon kepada semua Grand Master, tolong balaskan dendam putraku. Verita Udia. Siapa aku? Kami dengan hormat menyapa Yang Mulia Abadi Ye. Benar. Dialah tokoh utama dari perjamuan surgawi ini. Ethan ya, dia juga punya nama lain. Ethan Shenyuan, juga dikenal sebagai penguasa langit budi. Ethan, apakah kau benar-benar penguasa langit budi? Sekarang setelah sampai begini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Aku adalah Ethan Suanyuan. APA, ini tidak mungkin. 5 tahun lalu, kau hanyalah anak manis. Hanya 5 tahun, bagaimana ini mungkin? Di matamu. 5 tahun ini adalah 5 tahun. Tapi di mataku, 5 tahun ini lebih dari 500 tahun. Kau tahu bagaimana aku menghabiskan 500 tahun ini? Gunung Maya, Lautan Darah. D'impudent tulant. Aku mengalami lebih dari 18.900 kesengsaraan untuk mencapai pangkat penguasa langit. Aku tidak ragu untuk membubarkan semua kultivasiku, melintasi batas antar alam untuk kembali. Semua itu hanya untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kau bajingan tua. Ethan. Tidak. Ethan Shenyuan. Penguasa langit Santoso. Ampuni aku. Kau. Ampuni nyawaku. Perlakukan saja aku seperti anjing. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku mohon. Bukankah lebih baik menjadi manusia? Mengapa bersikeras menjadi anjing? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Selamat, penguasa langit. Karya besarmu telah selesai. Selamat, guru. Karya besarmu telah selesai. AYQ. Aku berjanji padamu sebelumnya untuk memberimu kehidupan yang mulia tak tertandingi. Hari ini, aku akan menepati janji itu dengan sebuah lamaran. Menikahlah denganku. Aku mau.